Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan perjalanan Chen Pin An di Danau Gulungan Bambu untuk bertemu dengan Gu Ken, bocah ingusan dari dunia permata kecil. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Elang terbang tinggi di langit, burung gagak berkokok di dahan-dahan yang mati. Jalan resmi yang sebelumnya lebar dan mulus kini rusak parah, memaksa konvoi kereta kuda untuk menempuh perjalanan yang sangat bergelombang. Terletak di sebelah barat laut Kekaisaran Vermilion bercahaya, bangsa Sikat Batu merupakan negara bawahan terbesar kekaisaran dan terkenal di seluruh wilayah tengah benua botol harta karun timur karena ladang-ladangnya yang subur dan hasil panen yang melimpah. Karena itu, negara ini menjadi penyedia biji-bijian dan hasil bumi lainnya yang besar bagi Kekaisaran Vermilion bercahaya. Meskipun bangsa Sikat Batu juga merupakan negara bawahan, mereka telah memilih jalan yang sama sekali berbeda dengan bangsa Pengadilan Kuning, negara bawahan bangsa Sui besar. Dari kaisar hingga istana kekaisaran, pejabat pilar, dan sebagian besar jenderal perbatasan, hampir semua orang di bangsa Sikat Batu memilih untuk bertarung langsung melawan kavaleri berat kekaisaran Li besar. Api peperangan berkobar di seluruh negara Sikat Batu, dengan pertempuran di sebelah utara ibu kota yang sangat intens dan tragis sejak tahun baru. Saat ini, ibu kota negara Sikat Batu sudah sepenuhnya dikepung oleh musuh. Tidak hanya warga biasa negara Sikat Batu yang khawatir, tetapi bahkan negara-negara bawahan di sekitarnya yang lebih kecil ukurannya dan jauh lebih lemah dalam kekuatan militer pun dipenuhi dengan kecemasan. Tentu saja, tidak sedikit orang yang disebut pintar yang menyerah kepada klan Song Kekaisaran Li Agung sejak awal, memilih untuk menyaksikan perang dari jauh dan menunggu untuk menertawakan para korban. Mereka berharap bahwa kavaleri berat Kekaisaran Li Agung yang tak terhentikan dapat melangkah lebih jauh dan langsung membantai semua orang di kota-kota, mengeksekusi para pejabat negara Sikat Batu yang dengan bodohnya setia kepada Kekaisaran Vermilion bercahaya. Barangkali Kekaisaran Li Agung bahkan akan berterima kasih kepada mereka, para pengkhianat bangsa Sikat Batu, karena dengan bantuan merekalah kavaleri berat berhasil memperoleh banyak gudang senjata, perbendaharaan, dan kota-kota besar tanpa menumpahkan setetes darah pun. Perjalanan yang bergelombang di jalan resmi yang rusak membuat banyak pengemudi kereta dalam konvoi itu menggerutu tanpa henti. Bahkan, banyak pemuda kekar yang membawa busur dan pedang merasa tubuh mereka akan hancur juga. Semua orang sakit dan lesu, tetapi mereka masih dengan paksa mengumpulkan energi untuk memindai lingkungan sekitar untuk mencari bahaya, jangan sampai mereka disergap oleh penjahat dan bandit. Ada 70 hingga 80 pemuda kekar yang ahli memanah dan berkuda, dan hampir semuanya membawa bau darah, mencerminkan fakta bahwa mereka telah mengalami perjalanan ke selatan yang sulit karena kekacauan yang disebabkan oleh perang yang berkecamuk. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan perak. Bahkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka mungkin tiba-tiba kehilangan akal ketika mereka keluar untuk buang air kecil suatu hari. Selama perjalanan mereka, pertempuran yang paling berbahaya dan mematikan tidak disebabkan oleh bandit yang terbentuk dari para pengungsi. Sebaliknya, 300 prajurit bangsa Sikat Batu secara mengejutkan menyamar sebagai bandit dan memperlakukan konvoi pedagang sebagai korban yang besar dan menggiurkan. Pertempuran itu berlangsung sengit, dan hampir setengah dari tentara bayaran yang telah menandatangani surat pernyataan kematian terluka atau terbunuh. Faktanya, itu berkat seorang abadi yang tersembunyi di antara majikan mereka sehingga hasilnya tidak lebih buruk. Jika tidak, seluruh konvoi mereka akan ditangkap dan dihancurkan oleh para prajurit. Saat konvoi tersebut menuju ke Danau Gulungan Bambu, tempat yang dianggap sebagai sarang harimau oleh kekaisaran manusia, mereka harus melewati bagian tengah negara Sikat Batu untuk mencapai perbatasan di utara. Meskipun para tentara bayaran telah dibayar sejumlah besar perak, mereka tetap tidak berani berjalan melewati perbatasan dan menyeberangi perbatasan. Mereka menolak untuk melakukannya terlepas dari berapa banyak perak yang ditawarkan kepada mereka. Untungnya, selusin pedagang dari negara asing menerima ini dan mengatakan bahwa mereka akan mengizinkan para tentara bayaran untuk berbalik dan pergi begitu mereka mencapai perbatasan 1000 burung. Setelah itu, terserah kepada para pedagang apakah mereka memperoleh kekayaan yang sangat besar di Danau Gulungan Bambu atau mati di tengah jalan dan mendanai perayaan tahun baru yang makmur untuk beberapa bandit. Bagaimanapun, keselamatan mereka bukan lagi tanggung jawab para tentara bayaran. Perjalanan mereka melalui negara-negara yang dilanda perang benar-benar seperti perjalanan melalui neraka di bumi. Gagasan tentang kelaparan yang melanda daratan sejauh ribuan kilometer bukan lagi sekadar konsep yang dibaca para cendekiawan dalam buku-buku. Saat kereta kuda itu melaju, para pedagang seringkali menemukan toko-toko beratap jerami yang dipenuhi teriakan dan ratapan saat manusia dijual untuk dikonsumsi. Pada awalnya, beberapa orang tidak mau menyerahkan anak-anak mereka secara pribadi kepada tukang daging dan ketalenan, jadi mereka muncul dengan ide untuk menukar anak-anak mereka yang kurus kering dengan orang tua lain terlebih dahulu sebelum menjual anak-anak ini kepada tukang daging manusia.
Banyak pengungsi yang kelaparan berkumpul dan berkeliaran di sekitar negara sikat batu seperti zombie dan hantu, tanpa berpikir bergegas menuju lokasi manapun yang mungkin memiliki makanan. Menara suar, stasiun relay, dan benteng sementara yang dibangun oleh klan kaya semuanya memiliki darah yang tertumpah di tanah mereka. Beberapa dari mereka bahkan memiliki mayat yang belum sempat mereka buang. Konvoi kereta kuda itu pernah melewati benteng besar yang dilindungi oleh 500 pemuda kekar dari klan itu, dan para pedagang telah menghabiskan sejumlah uang yang sangat banyak untuk membeli sedikit makanan. Seorang pemuda pemberani dari klan itu merasa iri dengan busur yang dimiliki oleh seorang tentara bayaran untuk para pedagang, jadi dia memulai percakapan dan menunjuk ke sederet kepala keriput yang ditusukkan ke dinding kayu di luar benteng. Kepala-kepala keriput itu digunakan untuk mencegah pembuat onar, dan pemuda itu berjongkok dan terkekeh kepada tentara bayaran itu bahwa musim panas adalah yang paling menyebalkan karena lalat berlimpah dan risiko wabah juga menjadi jauh lebih besar. Di sisi lain, keadaan akan menjadi jauh lebih tidak merepotkan begitu musim dingin tiba dan salju mulai turun. Setelah mengatakan ini, pemuda itu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke pagar kayu, tepat mengenai kepala keriput. Dia kemudian melirik tentara bayaran yang menatapnya dengan ekspresi setuju, merasa sangat bangga saat melakukannya. Sebenarnya, ada seorang wanita muda berpakaian hijau dan mengenakan kuncir kuda yang sangat disukai pemuda itu, dan karena itulah dia mengobrol dengan tentara bayaran itu dan memamerkan keahliannya. Pemuda itu hanya ingin pamer di depan kakak perempuan yang cantik itu. Namun, sayang sekali wanita muda berpakaian hijau itu tidak meliriknya dari awal hingga akhir. Hal ini membuat pemuda itu merasa sangat sedih dan kecewa. Lagi pula, betapa baiknya jika kecantikan yang begitu suci muncul di antara para pengungsi yang mencari kematian, dia pasti akan selamat, dan sebagai cucu pemimpin klan, dia akhirnya akan diberi kesempatan bersamanya suatu hari nanti meskipun dia bukan yang pertama dalam antrean. Namun, pemuda itu tahu bahwa mustahil bagi seorang wanita muda yang cantik dan sehat seperti itu untuk muncul di antara para pengungsi yang kelaparan. Kadang-kadang ada beberapa wanita, tetapi sebagian besar dari mereka kurus kering dan sangat kecoklatan, membuat mereka tampak seperti hantu yang kelaparan. Kulit mereka juga sangat kasar dan jelek. Ada seorang wanita muda lain yang sedikit lebih tua dengan pedang di punggungnya berdiri di samping kakak perempuan berpakaian hijau, tetapi penampilannya jauh lebih rendah daripada rekannya. Terutama dalam hal bentuk tubuh mereka, jurang di antara mereka seperti jurang antara langit dan bumi. Jika yang terakhir muncul sendiri, pemuda itu pasti juga akan tertarik padanya. Namun, berdiri di samping wanita muda berpakaian hijau, pemuda itu tidak punya waktu atau tenaga untuk menyia-nyiakannya. Konvoi pedagang terus melakukan perjalanan ke selatan. Mereka kerap menjumpai para pengungsi yang menghunus tongkat kayu tajam dan menghalangi jalan, sementara mereka yang sedikit lebih pintar, atau tidak sampai kelaparan hingga melakukan tindakan putus asa seperti itu, tepatnya, akan meminta makanan kepada para pedagang sebelum membiarkan mereka lewat. Para pedagang tentu saja mengabaikan para pengungsi ini, terus melaju tanpa menuruti tuntutan mereka. Secara umum, para pengungsi akan segera berhamburan ketakutan begitu para tentara bayaran menghunus pedang dan busur mereka. Ada beberapa pengungsi yang terus menyerbu ke depan dengan mata merah, ingin menimbulkan kekacauan dan mencuri makanan serta kebutuhan lainnya dalam prosesnya. Namun, para tentara bayaran itu semuanya adalah seniman bela diri dari dunia kultivasi, dan mereka juga bukan warga negara Stonebrush. Tidak hanya itu, mereka juga menjadi mati rasa terhadap pembantaian dan pertumpahan darah setelah melakukan perjalanan ke selatan melalui negara yang hancur itu, terutama karena begitu banyak saudara dan teman mereka yang juga terbunuh. Dengan demikian, para tentara bayaran itu juga memendam pikiran-pikiran gelap di lubuk hati mereka, berharap para pengungsi itu akan menyerbu ke depan menuju kematian mereka. Dengan begitu, mereka dapat menyerbu ke depan dengan menunggang kuda dan menebas dengan pedang mereka, melampiaskan kemarahan yang menggelegar di hati mereka. Beberapa dari mereka juga akan mengadakan kompetisi memanah, dengan tembakan yang mengenai mata menghasilkan poin terbanyak, tembakan yang mengenai leher menghasilkan poin lebih sedikit, dan tembakan yang mengenai jantung menghasilkan poin paling sedikit. Jika seorang tentara bayaran hanya berhasil mengenai target mereka di perut atau kaki, mereka pasti akan ditertawakan dan dicemooh oleh rekan-rekannya. Saat ini, jumlah orang dalam konvoi relatif sedikit, dengan total hanya sekitar 10 pedagang dan tentara bayaran. Selain wanita muda berpakaian hijau yang jarang menunjukkan dirinya, ada juga wanita muda yang membawa pedang di punggungnya dan kehilangan ibu jari di tangan kanannya, serta seorang pria muda berpakaian hitam yang jarang berbicara atau tersenyum. Ketiga orang itu tampak seperti satu kelompok, dan mereka selalu berdekatan satu sama lain setiap kali konvoi berhenti untuk beristirahat atau mendirikan kemah. Pemimpin para pedagang yang lebih peduli tentang uang daripada kehidupan mereka sendiri adalah seorang pria tua yang mengenakan changshan biru. Dikatakan bahwa nama keluarganya adalah Song, jadi semua tentara bayaran suka memanggilnya sebagai Sarjana Song.
Sarjana Song memiliki dua bawahan, dengan satu membawa tongkat gagak secara diagonal di punggungnya dan satu tidak membawa senjata sama sekali. Keduanya berusia sekitar sama dengan Sarjana Song, dan jelas bahwa keduanya adalah seniman bela diri dari dunia kultivasi. Selain mereka, ada 3 orang lain yang tersenyum di permukaan tetapi memiliki ekspresi sedingin es di mata mereka. Yang satu adalah seorang wanita berpenampilan biasa, dan 2 lainnya adalah seorang kakek dan cucunya. Para tentara bayaran merasa bahwa selain cendekiawan Song, semua orang dalam kelompok pedagang itu memiliki ego yang besar dan tidak suka berbicara. Pada malam hari, mereka duduk di sebuah stasiun relay kumuh yang telah ditinggalkan oleh para pejabat rendahan. Semua barang berharga tentu saja telah dijarah bersih. Wanita muda berpakaian hijau itu berjongkok di atas dinding lumpur yang setengah runtuh di luar stasiun relay. Wanita muda yang membawa pedang yang tidak pernah meninggalkan sisinya berdiri di kaki tembok dan berkata dengan suara pelan, "Kakak senior, kita hanya perlu melakukan perjalanan sedikit lebih dari setengah bulan sebelum kita dapat menyeberangi perbatasan dan memasuki wilayah Danau Gulungan Bambu." Wanita muda berpakaian hijau itu tampak sedikit linglung saat dia mengangguk sebagai jawaban. Sarjana Song perlahan keluar dari stasiun relay dan menendang pemuda yang duduk di ambang pintu. Setelah itu, dia mendekati tembok lumpur yang runtuh sendirian, dan wanita muda yang membawa pedang itu segera berbicara menggunakan dialek resmi Kekaisaran Li Agung, berkata dengan hormat, "Saya memberi hormat kepada Menteri Istana Song." Pria tua itu tersenyum dan mengangguk tanda terima, berkata, "Tidak perlu bersikap sopan, Nona Shu. Sepertinya Anda menganggap saya sebagai orang luar. Sarjana Song adalah Menteri Istana, bukan dokter yang bekerja di apotek." Pria tua yang anggun dan berkelas dalam jubah biru itu tidak lain adalah Menteri Istana dari kantor ritual Kementerian Ritus. Di negara-negara bawahan seperti negara Pengadilan Kuning dan negara Kuas Batu, posisi seperti itu tidak lebih dari sekadar pejabat kecil yang sedikit lebih penting. Jika hanya mempertimbangkan Kementerian Ritus saja, posisi Menteri Istana lebih rendah dari asisten menteri dan bahkan lebih rendah dari kepala menteri. Bahkan, seorang menteri istana suatu hari bisa saja jabatannya direbut oleh pejabat pembantu lainnya dan pejabat eksternal yang memiliki status serupa. Namun, di Kekaisaran Li Agung, posisi menteri istana di Kementerian Ritus merupakan posisi yang sangat penting. Faktanya, Menteri Istana Song merupakan salah satu dari 3 menteri istana paling berkuasa di Kekaisaran Li Agung. Pangkat resminya tidak tinggi, berada di peringkat kelima, tetapi pengaruh dan kekuasaannya jauh lebih besar daripada yang tersirat dalam pangkatnya. Selain tanggung jawabnya yang biasa sebagai Menteri Istana Kementerian Ritus, ia juga bertanggung jawab untuk menilai dan mempromosikan dewa gunung dan sungai di Kekaisaran. Kekaisaran Li Agung selalu menunda untuk menugaskan dewa sungai ke sungai deras yang tenang, namun roh sungai bernama Li Jin tiba-tiba muncul entah dari mana, berubah dari penjaga toko buku di kota lilin merah menjadi dewa sungai agung di sungai deras yang tenang dalam semalam. Dikatakan bahwa ia telah mencapai kenaikan yang monumental ini berkat hubungannya dengan Menteri Istana Song, yang memungkinkannya menjadi dewa yang agung dan menikmati persembahan dupa dari dunia fana. Kedua wanita muda itu tak lain adalah Ruan Xiu dan Xu Xiaoqiu, murid yang telah meninggalkan sekte pedang musim semi naga untuk berlatih di dunia luar. Adapun mengapa mereka perlu pergi jauh dari Kekaisaran Li Agung, bahkan Xu Xiaoqiu dan Donggu merasa sangat terkejut. Sementara itu, kakak senior Ruan Xiu sama sekali tidak keberatan. Melihat Menteri Istana Song tampaknya ingin membahas sesuatu dengan Ruan Xiu, Xu Xiaoqiu mengambil inisiatif dan pergi. Menteri Istana Song berjalan ke dinding lumpur yang runtuh sebelum duduk bersila dan berkata dengan senyum tipis, "Saya perlu berterima kasih kepada Nona Ruan atas kemurahan hatinya." Ruan Xiu menyingkirkan sapu tangannya, menyembunyikannya di dalam lengan bajunya sambil menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara teredam, "Tidak perlu berterima kasih padaku." Menteri Istana Song tersenyum dan bertanya, "Nona Ruan, maafkan saya karena menanyakan ini, tetapi apakah Anda tidak peduli, atau apakah Anda hanya menanggungnya?" Menteri Istana Song tidak dapat menahan tawa karena tidak dapat berkata-kata. Ada 2 seniman bela diri dari dunia kultivasi yang menemani Menteri Istana Song dalam perjalanan ini, salah satunya adalah seniman bela diri murni tingkat tubuh Fajra yang dipindahkan dari ketentaraan dalam waktu singkat. Ketika seorang mata-mata berpangkat tinggi dari paviliun riak hijau pergi ke tenda jenderal untuk meminta seniman bela diri tersebut, dikatakan bahwa jenderal dengan prestasi militer yang cemerlang itu langsung memecahkan cangkirnya dan mengumpat dengan marah. Tentu saja, dia tetap menyerahkan seniman bela diri itu. Seniman bela diri lainnya juga berada di tingkat ke-7, dan dia adalah pemimpin pasukan besar di dunia kultivasi Kekaisaran Li Besar. Adapun 3 orang lainnya, mereka adalah pejabat tongkat lengket yang telah dikumpulkan bersama dalam waktu singkat. Cucunya bernama Li Musi, dan dia adalah seorang ahli kultivasi yang sangat terampil di bidang jimat dan formasi. Kakeknya, ayahnya, dan dia semua adalah pejabat tongkat lengket dari Kekaisaran Li Besar, tetapi ayahnya telah terbunuh dalam sebuah konflik belum lama ini. Maka,
Perjalanan panjang ke selatan ini merupakan perjalanan resmi bagi sang kakek dan cucu, tetapi juga merupakan perjalanan yang memuat beberapa dendam pribadi. Ada dua tugas yang harus mereka selesaikan dalam perjalanan ke selatan menuju Danau Gulungan Bambu, yang satu tidak dirahasiakan dan juga tidak kecil. Menteri Istana Song dari kantor ritual adalah pemimpin kelompok itu, dan bahkan 3 murid dari sekte pedang mata air naga perlu mendengarkan instruksinya dan mematuhi perintahnya. Bertahun-tahun telah berlalu tanpa ada kematian yang berhubungan dengan konflik di antara para pejabat tongkat lengket Kekaisaran Li Agung, namun 2 dari mereka telah meninggal secara berurutan selama musim gugur tahun ini. Seorang kultivator tingkat inti emas dengan identitas tersembunyi dan dari negara asing telah diam-diam membawa pergi seorang murid. Muridnya, seorang pemuda, relatif unik, tidak hanya memiliki bakat pedang bawaan tetapi juga memiliki beberapa keberuntungan bela diri. Hal ini telah menarik perhatian beberapa orang bijak bela diri dari provinsi tersebut. Kekaisaran Li Agung telah bertekad untuk merekrut pemuda itu, dan bahkan guru kekaisaran telah menganggap masalah ini penting setelah mendengar berita tentangnya. Mungkin itu karma, tetapi apa yang terjadi setelahnya sungguh tidak masuk akal dan ironis. Pemuda itu pertama kali ditemukan oleh para pejabat tongkat lengket dari Kekaisaran Li Agung, dan 3 pejabat yang telah menemukan bakatnya bergantian mengawasinya dan memberinya bimbingan. Mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka selama 4 tahun, namun kultivator tingkat inti emas yang telah menyembunyikan kekuatannya tiba-tiba melompat keluar dari suatu tempat yang tidak diketahui dan langsung membunuh 2 pejabat tongkat lengket itu sebelum menyambar pemuda itu dan melarikan diri ke selatan. Selama pelariannya, ia berhasil menghindari 2 jebakan, menunjukkan betapa licik dan licinnya ia. Ia juga memiliki kekuatan tempur yang mengesankan, dan pemuda itu juga menunjukkan watak dan bakatnya yang mencengangkan saat ia melarikan diri. Faktanya, ia telah memberikan bantuan besar kepada kultivator tingkat inti emas itu pada kedua kesempatan itu. Pada akhirnya, intelijen yang dikumpulkan oleh Paviliun Riak Hijau menunjukkan bahwa kultivator tingkat inti emas dan pemuda itu telah melarikan diri ke Danau Gulungan Bambu, menghilang tanpa jejak setelah memasuki area ini. Dalam hal pengejaran semacam ini, bukan hanya Kekaisaran Li Agung yang akan menggunakan semua kekuatan dan sumber dayanya. Memang, tidak ada satupun pasukan abadi di pegunungan yang cukup bodoh untuk meremehkan lawan mereka, dan mereka yang lebih berpengalaman dan kuat akan berusaha menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Mereka tidak akan bertindak seperti jenderal-jenderal yang tidak kompeten yang terus-menerus menyulut api, mengirim gelombang demi gelombang bawahan untuk mati sia-sia dan mendukung pertumbuhan musuh mereka, yang pada akhirnya memelihara musuh yang menjadi ancaman eksistensial bagi mereka. Kultivator tingkat inti emas yang sudah tua itu terampil dalam pertempuran, dan dia juga menikmati keuntungan geografis di Danau Gulungan Bambu. Dengan demikian, tim yang dipimpin oleh Menteri Istana Song tidak bisa begitu saja dianggap sebagai tim dengan 2 kultivator tingkat inti emas. Sebaliknya, tim tersebut dapat bekerja sama untuk mencapai kekuatan tempur yang menyaingi kultivator tingkat baru yang kuat. Mengenai hal ini, Dong Hu dan Xu Xiaoqiu telah meneliti detailnya secara pribadi berkali-kali, membuat mereka cukup yakin dengan penilaian mereka. Kalau tidak, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada kakak perempuan mereka, Dong Hu dan Xu Xiaoqiu bisa mengucapkan selamat tinggal pada status mereka sebagai murid pembuka sekte pedang mata air naga. Wajar saja jika mereka tidak bisa lagi tinggal di Gunung Keanggunan Ilahi. Mengenai masalah lain yang hanya diketahui oleh Menteri Istana Song, ini adalah rahasia yang berkaitan dengan masalah yang relatif mendasar. Itu berkaitan dengan kepemilikan seluruh Danau Gulungan Bambu. Bahkan dia perlu bertindak sesuai dengan instruksi atasannya. Bahkan kepala pulau yang diam-diam telah menetap di Danau Gulungan Bambu selama lebih dari 80 tahun tidak lebih dari sekadar batu di papan go. Setelah meninggalkan Kekaisaran Li Agung dan melakukan perjalanan ke selatan, ada satu hal kecil yang menurut Menteri Istana Song cukup menarik. Pemuda itu, Li Musi, sama sekali tidak dapat memahami apa yang dilihat dan didengarnya saat mereka melakukan perjalanan ke selatan, terutama saat mereka melakukan perjalanan melalui negara sikat batu dengan kereta kuda. Bahkan, dia mengeluh tentang penyebab utama di lubuk hatinya. Yaitu, dia mengeluh tentang Kekaisaran Li Agung, kekaisaran yang dia sebut sebagai rumah. Mungkin di mata Li Musi, tidak akan ada begitu banyak rakyat jelata yang mati dan kelaparan jika bukan karena kavaleri berat Kekaisaran Li Agung yang berbaris ke selatan, atau jika mereka tidak terlalu brutal dan kejam saat mereka terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya saat mereka maju. Perang yang berkecamuk membawa malapetaka bagi rakyat jelata, dan pria dan wanita yang tidak bersalah semuanya terpuruk dalam keadaan menyedihkan di mana mereka tampak bukan seperti manusia atau hantu. Di sisi lain, kakek Li Musi acuh tak acuh terhadap kejadian tragis itu. Namun, kultivator muda itu tidak menjelaskan apapun kepada cucunya. Kudengar ada seorang anak dari Gang Fas Tanah Liat yang tinggal di Danau Gulungan Bambu sekarang, tanya Ruan Xiu. Menteri Istana Song mengangguk dan menjawab, marganya adalah Gu, dan dia adalah seorang anak yang menikmati kesempatan besar yang ditakdirkan.
Liu Ximao, penguasa sejati pemutus sungai yang menguasai kekuatan terkuat di Danau Gulungan Bambu, mengangkatnya sebagai murid penutup. Gu Ken sendiri juga membawa seekor ikan lele besar ke Danau Gulungan Bambu, tetapi itu sebenarnya adalah seekor naga banjir yang memiliki kekuatan tempur tingkat baru lahir. Gu Ken sekarang mengandalkan bawahannya untuk menimbulkan masalah di seluruh pulau, dan dia telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri meskipun dia masih sangat muda. Bahkan, Kekaisaran Vermilion bercahaya telah mendengar tentang bocah lelaki kecil ini dan bawahannya di Danau Gulungan Bambu. Saya pernah mengobrol dengan Tuan Xu, dan Tuan Xu terkekeh dan berkata bahwa Gu Ken pada dasarnya adalah seorang kultivator pengembara yang terlahir alami. Ruan Xiu mengangkat tangannya dan melihat naga api yang tertidur di pergelangan tangannya yang tampak seperti gelang merah terang. Dia kemudian menurunkan tangannya dan merenung. Angin musim gugur bertiup, telur kepitingnya lezat. Ini adalah waktu terbaik untuk menikmati kepiting Golden Garp di Pondwater City, dan seluruh kota akan dipenuhi dengan aroma unik kepiting setiap kali tiba waktunya makan. Faktanya, beberapa orang akan menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Luminous Vermilion Empire untuk minum dan menikmati kepiting di semua jenis tempat tinggal dan restoran tepi air tempat mereka memiliki hubungan baik. Tentu saja, hanya sedikit orang dari negara Sikat Batu yang terletak paling dekat dengan Danau Gulungan Bambu datang ke Pondwater City untuk menikmati kepiting yang lezat tahun ini. Bagaimanapun, bahkan bertahan hidup adalah tantangan saat ini. Pertemuan antara penguasa pulau di Danau Gulungan Bambu akan dimulai sekitar 10 hari lagi, dan sekitar 100 penguasa pulau akan melakukan perjalanan ke Istana Pulau Willow, sebuah pulau tempat penguasa pulau telah absen selama bertahun-tahun. Di sana, mereka akan memilih penguasa danau yang baru. Penguasa sejati pemutus sungai, Liu Ximao, dari Pulau Ngarai Qian secara alami diharapkan memenangkan suara rakyat. Namun, ini adalah Danau Gulungan Bambu, tempat di mana lebih dari 400 kultivator pengembara telah bergabung untuk mengepung dan membunuh seorang kultivator tingkat baru lahir dan seorang kultivator tingkat inti emas segera setelah meninggalkan perjamuan yang harmonis. Berita lain tersebar di seluruh kota air kolam selama 2 hari terakhir, mengatakan bahwa setan kecil Gu akan mengunjungi kota untuk menikmati kepiting. Karena itu, Tuan Kota Muda Kota Air Kolam Fen Yan telah mulai menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli kepiting garp emas paling gemuk dan paling lezat yang tersedia dari Danau Gulungan Bambu. Ini adalah jenis kepiting garp emas yang sangat langka yang disebut cabang bambu. Kepiting ini sangat besar, dan mereka diisi dengan sejumlah besar esensi keberuntungan air. Nelayan biasa tidak perlu bermimpi untuk menangkap satu pun dari kepiting ini dalam hidup mereka. Faktanya, mereka bahkan tidak akan dapat melihatnya sekilas. Memang, jenis kepiting garp emas ini adalah jenis harta karun yang hanya dapat ditangkap oleh kultivator tingkat abode yang beruntung. Pulau Ngarai Qian sedang berada di puncak kekuasaannya saat ini, dan Liu Ximao akhirnya berhenti memperluas wilayah dan pasukannya selama setahun terakhir. Seperti orang yang melahap makanannya dengan rakus, ia akhirnya menjadi kembung dan perlu istirahat sejenak untuk mencerna apa yang telah dimakannya. Kalau tidak, semuanya mungkin tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi akan ada ketidakstabilan dan perpecahan di antara para anggota pasukan. Liu Ximao tetap sangat sadar akan masalah ini, jadi ia sangat ketat saat menyaring kultivator pengembara yang datang untuk bergabung dengan Pulau Ngarai Qian. Mengenai hal-hal spesifik, semuanya ditangani oleh salah satu muridnya, seorang kultivator wanita bernama Tian Hujun. Awalnya ia adalah kakak perempuan kedua Gu Ken, tetapi ia akhirnya menjadi hanya kakak perempuan. Bagaimanapun, kakak laki-laki mereka telah dibunuh oleh adik muda Gu Ken, jadi mereka tentu saja tidak bisa membiarkan posisi itu kosong terlalu lama. Itu tidak masuk akal, dan itu juga akan menjadi citra buruk bagi pasukan mereka. Saat ini, ada sekelompok besar kultivator muda dan keturunan kaya dengan latar belakang yang mengesankan yang bergaul dengan Gu Ken. Misalnya, Tuan Kota Muda Fen Yan dari Kota Air Kolam adalah anak tunggal dari penguasa kota, dan dia akan mengadakan perjamuan untuk yang disebut kakak besar Gu. Dia benar-benar dimanjakan oleh ibunya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak takut pada surga. Dikatakan bahwa dia tidak akan menyerah pada makhluk abadi duniawi atau semacamnya, dan hanya akan mengagumi pahlawan yang benar-benar gagah berani. Sederhananya, dia adalah seseorang yang tidak punya otak. Usianya hampir 30 tahun, tetapi dia masih suka menyebut Gu Ken sebagai kakak besar Gu. Karena alasan-alasan ini, semua orang di Kota Air Kolam suka menganggapnya tidak lebih dari sekadar lelucon. Selain dia, ada juga kakak keempat Pulau Ngarai Qian, Qin Jue dan kakak keenam Chao Jie, dan mereka berdua adalah kultivator yang sangat luar biasa di Danau Gulungan Bambu. Mereka tidak hanya memiliki bakat yang mengesankan, tetapi mereka juga tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat membantai korban mereka. Mereka berdua adalah jenderal-jenderal cakap yang bertempur bersama River Severing True Lord saat mereka menaklukkan wilayah-wilayah baru. Ada pula Lu Chaisang, adik laki-laki dari penguasa Pulau Oriole Island.
Usianya beberapa ratus tahun lebih muda dari kakak laki-lakinya, tetapi karena ia adalah murid terakhir yang diambil oleh leluhur tua itu sebelum ia memasuki pengasingan, ia menikmati status yang sangat tinggi. Sebelum Pulau Ngaraician berkembang dan berkuasa, Pulau Oriole merupakan salah satu dari sedikit pulau besar yang dapat menyaingi kekuatannya. Tentu saja, keadaan kini telah berubah, dan pulau itu jelas tidak lagi mampu menyaingi Pulau Ngaraician. Ada pula Yuan Yuan, penguasa pulau muda dari Pulau Drumbeat yang memiliki julukan Roundi. Orang tuanya adalah rekan Dao abadi, dengan keduanya berada di tingkat inti emas. Nama keluarga ibunya adalah Yuan, dan nama keluarga ayahnya adalah Yuan, dan sebenarnya ayahnya lah yang telah menikah dengan keluarga ibunya, oleh karena itu nama keluarganya adalah Yuan, bukan Yuan. Ibu Yuan Yuan adalah wanita yang cerewet dan tidak masuk akal, bahkan dia membuat Liu Ximao pusing. Yang terpenting, dikatakan bahwa kultivator wanita ini memiliki latar belakang yang sangat kuat, pernah menjadi simpanan yang dipuja oleh seorang kultivator pedang tingkat baru di Kekaisaran Vermilion bercahaya. Selain itu, ada juga Pangeran Han Jingling dari negara Sikat Batu serta Huang He, putra seorang jenderal besar. Secara keseluruhan, ada Gu Ken, Fen Yan yang boros, Qin Jue, Cao Zhe, Lu Kaisang, Yuan Yuan, Han Jingling, Huang He, dan kakak senior Tian Hujun, orang yang tidak suka menunjukkan dirinya di depan umum tetapi selalu perlu meminta petunjuk kepada Gu Ken. Selain Tian Hujun yang dipaksa masuk ke dalam kelompok oleh Gu Ken, 8 orang yang tersisa semuanya adalah individu yang berpikiran sama. Mengikuti saran Gu Ken, mereka telah menangkap seekor ayam jantan besar dari suatu tempat yang tidak diketahui dan mengoleskan darahnya di bibir mereka untuk menjadi saudara dan membentuk aliansi. Mereka menyebut diri mereka sebagai 10 pahlawan Danau Gulungan Bambu. Belum lagi semua orang di Danau Gulungan Bambu, bahkan 8 anggota kelompok lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu dalam kebingungan. Jelas ada 9 dari mereka, jadi mengapa mereka menyebut diri mereka sebagai 10 pahlawan? Pada saat itu, setan kecil Gu Ken telah berdiri tanpa alas kaki di kursi di samping kursi utama, melompat-lompat sambil menunjuk ke kursi utama yang kosong dan berkata sambil menyeringai bahwa mereka akan membiarkan posisi ini kosong untuk sementara waktu. Gu Ken masih sangat muda, tetapi ia telah tumbuh seperti rebung di tengah hujan musim semi setelah tiba di Danau Gulungan Bambu. Tinggi badannya telah meningkat secara signifikan selama setahun terakhir, dan ia setinggi anak laki-laki yang berusia 14 atau 15 tahun meskipun ia baru berusia 10 tahun. Ada beberapa rumor yang beredar, yang mengatakan bahwa naga banjir yang suka memakan para kultivator mampu menyalurkan energinya kembali ke Little Devil Gu dan dengan demikian menempa fisiknya. Dari semua upaya pembunuhan yang pernah dihadapi Gu Ken, hanya satu di Pulau Ngaraician yang hampir berhasil. Saat itu, pembunuh itu mengayunkan pedangnya dan dengan kejam menyerang Little Devil Gu dari belakang. Jika Gu Ken adalah manusia biasa, maka ia pasti akan terbunuh di tempat. Bahkan jika ia adalah seorang pemurni Qi di 5 tingkat bawah, ia perlu memulihkan diri di tempat tidur setidaknya selama 2 hingga 3 tahun. Namun, ia dengan cepat muncul kembali di pulau itu setelah hanya 2 minggu. Duduk di atas kepala naga banjir yang ia suka panggil ikan lele kecil, ia terus dengan riang berkeliaran di sekitar Danau Gulungan Bambu. Menatap Danau Gulungan Bambu dari gedung-gedung tinggi di kota air kolam hari ini, orang bisa melihat Lo Chuan raksasa perlahan berlayar. Lo Chuan itu tingginya sama dengan tembok kota-kota air kolam. Lo Chuan raksasa itu membelah air, menimbulkan gelombang kecil yang menciptakan riak samar dan tak terlihat di danau yang berjarak lebih dari 300 meter. Seseorang yang tampak seperti anak laki-laki muda secara mengejutkan mengenakan pakaian resmi berwarna hijau tua dan duduk tanpa alas kaki di pagar di haluan kapal. Dia mengayunkan kakinya maju mundur, seperti biasa mengendus dari waktu ke waktu seolah-olah masih ada 2 jejak ingus yang menggantung di hidungnya meskipun sudah bertahun-tahun berlalu dan meskipun dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Seolah-olah dia perlu menyeret kedua naga hijau itu kembali ke sarang mereka. Ada 3 orang yang berdiri di belakangnya, salah satunya adalah kakak senior Tian Hujun yang sekarang mengendalikan hidup dan mati hampir 10.000 orang di Pulau Ngaraician dan pulau-pulau bawahannya. Dia sudah memiliki rasa martabat dan kekuatan yang mirip dengan penguasa sejati pemutus sungai. Berdiri di kiri dan kanannya adalah 2 adik laki-lakinya, Qin Jue dan Cao Zhe. Berdiri di belakang mereka adalah deretan selusin wanita cantik dan anggun dengan kerah terbuka, semuanya dengan daya tarik unik mereka sendiri. Akan tetapi, karena mereka bepergian keluar, mereka kini mengenakan gaun yang relatif konservatif dan elegan alih-alih membiarkan kerah mereka sangat rendah dan terbuka. Sementara itu, di air di bawah Lo Chuan, ada ikan lele kecil yang panjangnya beberapa ratus meter. Tuan muda kota Fen Yan dari kota Pondwater telah membersihkan dermaga dan menyitanya untuk penggunaan pribadi, mengusir semua orang luar yang bukan bagian dari kelompok Gu Ken. Saat ini, Tuan muda Pulau Yuan Yuan dari Pulau Drumbeat,
Leluhur Kaisang yang oleh sekelompok besar pembudidaya tua berambut putih dari Pulau Oriole disebut sebagai leluhur muda, dan Pangeran Han Jingling dari negara Stonebrush, yang telah mencari perlindungan di sini selama setengah tahun, berdiri bersama di dermaga dan menikmati percakapan hangat satu sama lain. Hanya Huang He, putra seorang jenderal besar dari negara Sikat Batu, yang tidak hadir karena faktor-faktor di luar kendalinya. Ini tidak dapat dihindari, karena ayahnya yang memimpin 60.000 prajurit elit di wilayah tenggara negara Sikat Batu dikabarkan telah mengkhianati kaisar belum lama ini, menyerah kepada kavaleri berat Kekaisaran Li Agung. Tidak hanya itu, dia bahkan berencana untuk mendukung Pangeran Han Jingling dan mengangkatnya sebagai kaisar baru negara Sikat Batu. Karena itu, dia sangat sibuk saat ini, dan Huang He pun tidak luput. Pada akhirnya, dia hanya bisa meminta seseorang untuk mengirimkan surat rahasia ke kota Pondwater, memberitahu saudara Han Jingling untuk duduk diam dan menunggu kabar baik. Siluet kota Pondwater menjadi semakin jelas. Tian Hujun berjalan ke pagar pembatas dan bertanya dengan suara pelan, apakah kita benar-benar akan mengubah rute kita saat memasuki kota dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada para pembunuh itu. Cui Ken meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menjawab sambil menyeringai, atau yang lain? Apa kau benar-benar berpikir aku datang ke sini hanya untuk makan kepiting? Aku sudah makan begitu banyak sampah ini sampai-sampai aku hampir muntah. Tidak hanya itu, memakan kepiting ini juga sangat menyebalkan. Dan rasanya bahkan tidak selezat kepiting goreng dari sungai kecil di kampung halamanku. Kepiting itu sangat renyah, dan aku bahkan tidak perlu menggunakan sumpit untuk memakannya. Itulah definisi dari kelezatan. Kalian orang-orang desa dari Danau Gulungan Bambu tidak mengerti apa-apa. Kalian merasa sombong dan hebat hanya karena kalian memiliki beberapa koin bau di saku kalian. Tapi lihatlah aku, apakah aku perlu membawa perak? Apakah aku perlu membawa sekelompok besar bawahan bersamaku? Tian Hujun tersenyum dan menjawab, adik muda adalah naga di antara manusia, jadi manusia seperti kami tentu saja tidak dapat dibandingkan denganmu. Cui Ken bersandar dan menoleh, lalu terkekeh, kakak senior, kau tidak akan mendapatkan hak untuk menjadi wanita berdada terbuka bahkan jika kau menyanjungku seperti ini. Kau terlalu jelek, dan dadamu juga terlalu kecil. Sungguh menyedihkan. Bagi wanita berpenampilan biasa sepertimu, cermin apapun di dunia ini pada dasarnya adalah cermin yang menyingkap setan. Tian Hujun tersenyum canggung, sama sekali tidak berpikir bahwa ini adalah hal yang buruk. Di jalan setapak yang tenang di tepi danau yang jauh dari stasiun feri, berdiri seorang pria parubaya di samping pohon willow yang menguning. Dia menatap Lo Chuan di Danau Gulungan Bambu dari jauh, dan dia meraih labu anggur dari pinggangnya, mengangkatnya ke atas dan meletakkannya lagi dan lagi. Dia tidak sanggup meminumnya. Seiring penduduk lokal prefektur mata air naga semakin akrab dengan apa yang disebut sebagai dewa dari pegunungan, beberapa orang akhirnya menyadari bahwa tidak semua dokter di dunia dapat meramu obat-obatan yang akan memungkinkan seseorang untuk tidur dengan tenang dan tanpa rasa sakit ketika seseorang menderita penyakit parah. Pada saat yang sama, sekte pedang naga musim semi terus merekrut murid baru, bahkan mengambil murid dari antara para tahanan dan pengungsi dari Kekaisaran Lehu. Dua anak naik ke surga dalam satu langkah, menjadi makhluk abadi kecil di gunung keanggunan ilahi. Toko obat keluarga yang mulai menjadi sibuk, dengan banyak wanita setengah baya membawa anak-anak dan kerabat muda mereka ke toko obat dan melakukan segala yang mereka bisa untuk bertemu dengan seorang yang abadi. Selain itu, jelas Pak Tua yang selalu duduk di halaman belakang adalah orang yang paling mereka curigai sebagai seorang yang abadi. Karena kekacauan yang terjadi, toko obat keluarga yang hampir terpaksa tutup. Setiap generasi klan yang akan memiliki aturan klan yang diwariskan oleh leluhur mereka, dan pemimpin klan merasa sangat malu dengan kejadian ini sehingga dia hampir berlutut dan bersujud kepada Pak Tua yang untuk meminta maaf. Semua pengunjung adalah penduduk sekitar atau wajah-wajah yang dikenal dari kota kecil itu, dan mereka dapat mendekati toko obat keluarga yang melalui berbagai jaringan dan hubungan. Klan yang bukanlah bagian dari 4 keluarga dan 10 klan di kota kecil itu, dan sebaliknya hanya klan yang relatif kaya. Jadi, tidak akan terlihat bagus jika toko obat itu mulai mengusir pasien dan pelanggan. Bagaimanapun, mereka tidak akan dapat mengusir orang-orang yang keras kepala ini kecuali mereka benar-benar menguatkan tekad mereka dan menggunakan intervensi fisik. Karena tidak punya pilihan lain, toko obat itu akhirnya mempekerjakan orang untuk berdiri di pintu masuk, dengan tulus menjelaskan kepada semua orang bahwa Pak Tua yang bukanlah seorang tua abadi atau semacamnya. Sebaliknya, dia hanyalah seorang lelaki tua yang mengetahui beberapa resep rahasia yang diwariskan oleh leluhur mereka. Namun, siapa yang akan percaya penjelasan yang tidak meyakinkan ini? Semakin banyak toko obat itu mencoba menjelaskan, semakin banyak orang yang curiga bahwa Pak Tua yang adalah sosok kuat yang menyembunyikan identitas aslinya. Untungnya, Pak Tua yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan masalah ini, dan dia tidak memerintahkan klan yang untuk langsung menutup toko obat mereka.
Sebaliknya, dia memberitahu mereka untuk mengumumkan bahwa dia tahu beberapa teknik fisiognomi dan penilaian tulang, tetapi dia perlu menagih pelanggan untuk setiap anak yang dia uji bakat kultivasinya. Selain itu, harganya tidak murah, menghabiskan 1 koin kepingan salju per anak. Penduduk kota kecil itu sudah terlalu lama miskin, jadi bahkan mereka yang tiba-tiba menjadi kaya dan ingin memberi keturunan mereka kesempatan untuk menjadi abadi di pegunungan tidak akan menyia-nyiakan uang mereka seolah-olah itu tidak ada artinya. Beberapa orang menjual banyak harta benda mereka, melakukan segala yang mereka bisa untuk menabung 1000 tael perak. Sementara itu, beberapa orang meminjam uang dari teman-teman mereka yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan luar biasa setelah menjual pusaka leluhur mereka. Tentu saja, sebagian besar orang memilih untuk duduk dan mengamati situasi terlebih dahulu. Pada hari pertama, tidak banyak orang yang mengunjungi toko obat untuk memeriksakan anak-anak mereka untuk mengetahui bakat kultivasi. Pak tua yang mengucapkan banyak istilah abadi yang mendalam dan tidak dapat dipahami, tetapi ini tidak penting bagi para pelanggan. Yang penting adalah fakta bahwa Pak tua yang hanya menggelengkan kepalanya berulang-ulang, mengatakan bahwa tidak seorang pun memiliki bakat kultivasi. Ketika jumlah pelanggan mulai berkurang, toko obat membuat pengumuman lain bahwa pelanggan tidak perlu membayar koin kepingan salju lagi. Sebaliknya, mereka hanya perlu membeli obat dari toko obat. Bagaimanapun, mereka semua adalah tetangga, jadi mengenakan biaya 1 koin kepingan salju memang agak tidak masuk akal. Pengumuman ini menyebabkan jumlah pelanggan menurun drastis. Toko obat keluarga yang menjadi gila karena memikirkan uang. Setelah itu, banyak pelanggan lama mulai menyesali pengeluaran mereka, pergi ke toko obat keluarga yang untuk meminta pengembalian uang 1 koin kepingan salju mereka. Mereka menangis dan berguling-guling di tanah, berusaha keras untuk mendapatkan kembali uang mereka. Toko obat itu sangat tegas dalam masalah ini, menolak untuk mundur selangkah dan mengembalikan uang pelanggannya. Belum lagi 1 koin kepingan salju, mereka bahkan tidak mau mengembalikan 1 koin tembaga pun kepada pelanggannya. Transaksi itu dilakukan secara sukarela dan saling menguntungkan, jadi apakah ada alasan bagi mereka untuk memberikan pengembalian uang? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa toko obat keluarga yang adalah sebuah badan amal? Semua orang menolak, namun suatu hari tiba-tiba tersebar berita bahwa seseorang yang memiliki hubungan baik dengan toko obat keluarga yang menjadi mabuk dan mengungkapkan bahwa ia telah memanfaatkan hubungannya dengan toko obat itu untuk meminta kembali uangnya. Selain itu, bahkan petugas toko mengakui bahwa Pak tua yang sebenarnya adalah seorang penipu yang secara mekanis menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajarinya dari sebuah buku ramalan tua dan compang-camping. Padahal, semua yang diumumkan oleh toko obat sebelumnya memang disengaja dan sesuai dengan rencana mereka. Tidak ada alasan lain selain untuk mendapatkan lebih banyak uang. Kekacauan pun terjadi. Reputasi toko obat keluarga yang hancur dalam semalam, dan keturunan klan yang semuanya seperti tikus saat mereka berlarian di sepanjang jalan. Mereka menggerutu karena tidak senang, dan mereka meminta pemimpin klan mereka untuk memecat lelaki tua yang berani bertindak misterius dan menipu pelanggan meskipun dia adalah seorang peretas yang tidak berbakat. Mereka ingin menendangnya keluar dari toko obat. Namun, pemimpin klan berusaha keras untuk membela lelaki tua itu dan menenangkan anggota klannya yang gelisah. Setelah itu, toko obat akhirnya menjadi damai dan tenang. Bahkan jika Pak tua yang dan toko obat memohon orang-orang untuk datang untuk meramal nasib mereka, kemungkinan besar tidak seorang pun akan datang. Bahkan, mereka akan menolak untuk menerima tawaran itu meskipun itu gratis. Tentu saja, akan berbeda ceritanya jika mereka dibayar untuk pergi. Bisnis di toko obat itu sangat buruk sehingga orang-orang bahkan tidak peduli dengan kenyataan bahwa 2 pelayan toko sekarang telah berubah. Satu adalah pekerja tungku dari gang berkuda naga, dan satu adalah anak dari gang daun persik. Ketika menyangkut masalah-masalah sepele ini, orang luar menonton untuk bersenang-senang, orang dalam menonton untuk menentukan keterampilan seseorang, sementara mereka yang ditakdirkan akan menonton untuk mengamati dao besar. Lou Chuan itu perlahan berlabuh, dan ukurannya begitu megah sehingga Fen Yan, Yuan Yuan, Lou Kaisang, dan yang lainnya yang berdiri di dermaga hanya bisa menjulurkan leher untuk melihatnya. Di haluan kapal, Gu Ken melompat turun dari pagar dan kakak senior Tian Hujun tentu saja berjalan mendekat untuk membantunya menepuk-nepuk pakaian resminya yang berwarna hijau tua. Gu Ken meliriknya dan berkata, "Kamu tidak perlu turun hari ini." Wajah Tian Hujun dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata, tampaknya para pembunuh yang bersembunyi di kota Pondwater adalah para kultivator pedang dari Kekaisaran Luminous Vermilion, jadi kita jelas tidak bisa meremehkan mereka. Dengan kehadiranku, Gu Ken tersenyum dan menyela, "Kau sama sekali tidak akan berguna. Atau mungkin kakak senior bersedia mati untukku jika aku benar-benar menghadapi bahaya yang mengancam jiwa? Karena kau jelas tidak akan melakukannya, jangan mencoba menjilatku mengenai hal-hal ini. Apakah kau pikir aku bodoh? Ambil contoh, tindakanmu merapikan kerutan di pakaian resmiku saat ini. Kau bertindak dengan sukarela dan sesuai kemampuanmu, dan aku juga sangat menikmatinya. Seberapa bagus itu?
Ada sedikit rasa putus asa di mata Tian Hujun saat dia mengalah pada Gu Ken. Qin Jue dan Cao Zhe saling tersenyum. Mereka jelas tidak bisa memperlakukan junior brother Gu Ken seperti anak kecil. Guru mereka, River Severing True Lord Liu Ximao, pernah bercanda di sebuah jamuan makan bahwa hanya Gu Ken yang paling mampu memperoleh warisan sejatinya. Setelah itu, Liu Ximao melihat sekeliling aula perjamuan dengan ekspresi ngeri dan langsung mengumumkan bahwa hanya Gu Ken yang bisa menjadi penguasa pulau masa depan Pulau Ngarai Biru. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk bersaing dengannya. Kalau tidak, Gu Ken tidak perlu melakukan apapun, dan dia akan langsung menyingkirkan para penantang itu sendiri. Selain itu, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan mayat penantang itu. Saat itu, Gu Ken dengan malas tergeletak di kursi yang sangat besar dan lebar, dengan kakinya bertumpu pada punggung ikan lele yang telah memperlihatkan tubuh aslinya dan menjadi jauh lebih ramping dari sebelumnya. Dia tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Liu Ximao, dan dia mengangkat cangkir jus buah manisnya dan berseru, "Tuan, mari kita terus minum." Pada akhirnya, satu-satunya orang yang turun dari Lou Chuan adalah Gu Ken, saudara-saudara seniornya Qin Jue dan Cao Zhe, serta dua wanita berkerah terbuka yang mengenakan topi berkerudung untuk menyembunyikan penampilan mereka. Para wanita berkerah terbuka itu lincah dan memikat. Tuan muda kota Fenyan dari kota Pondwater tampak mengesankan di permukaan namun sebenarnya tidak berguna dalam kenyataan. Dia tinggi dan tegap, dan dia juga tampak sangat tampan. Dia segera berjalan menghampiri Gu Ken dan yang lainnya, menangkupkan tinjunya sambil membungkuk dan berkata dengan senyum patuh, "Kakak Gu, tidakkah kau mengeluh tentang kepiting yang terlalu menyebalkan untuk dimakan terakhir kali? Adikmu telah memikirkannya kali ini, dan aku secara khusus memilih kakak." Senyum jenaka muncul di wajah Fenyan saat dia menggambar 2,5 bola besar di depan dadanya dan melanjutkan. "Seorang wanita muda seperti itu. Namun, izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu. Jika kakak Gu tidak menyukainya, maka kita akan menyuruhnya mengambil daging kepiting untuk kita. Namun, jika kakak Gu menyukainya dan membawanya kembali ke Pulau Ngarai Cian sebagai pelayan, maka ingatlah untuk menganggap ini sebagai jasaku. Kau mungkin tidak tahu, kakak Gu, tetapi butuh banyak usaha untuk membawanya dari negara Sikat Batu ke kota Pondwater. Aku menghabiskan banyak sekali koin abadi." Gu Ken tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, "Tidak mungkin nona muda yang memiliki kesempatan untuk mendekatiku ini telah tertukar dengan orang lain, kan? Mungkin dia adalah musuh bebuyutanku yang dengan hati-hati merencanakan untuk membunuhku." Fenyan tertegun, dan bergumam, "Lalu apa yang harus kulakukan? Apakah aku sudah menghabiskan semua koin abadiku?" Ada senyum puas di wajah Yuan Yuan. Sebelum Gu Ken tiba di Pulau Ngarai Cian, Lu Caisang adalah iblis kecil sebelumnya yang mendatangkan malapetaka di seluruh danau gulungan bambu. Lu Caisang benar-benar meremehkan Fenyan yang bodoh, tetapi dia tentu saja senang berkenalan dengan seorang idiot yang bersedia menghabiskan koin abadi dalam jumlah yang sangat besar. Faktanya, Fenyan adalah seseorang yang akan menjadi sangat marah jika dia tidak diizinkan membuang uangnya. Semua penguasa pulau di danau gulungan bambu membutuhkan kantong uang yang lebih senang menghabiskan uang daripada mendapatkan uang, dan ini belum lagi bahwa kota air kolam adalah kota terbesar ketiga di danau gulungan bambu. Kota itu benar-benar dipenuhi dengan uang. Lu Caisang adalah seorang pemuda ramping dan halus yang mengenakan jubah seputih salju. Huang He pernah bercanda bahwa jika pemuda tampan itu memakai sedikit riasan, dia pasti memenuhi syarat untuk menjadi salah satu wanita kerah terbuka Gu Ken. Tentu saja, dia harus membawa 2 sanggul besar di depan dadanya terlebih dahulu. Lu Caisang menjadi sangat marah dan langsung menyerang, membunuh seorang Grandmaster bela diri yang telah maju untuk melindungi Huang He dengan nyawanya. Namun, Gu Ken akhirnya membujuknya untuk mundur. Meski begitu, sangat jelas bahwa hubungan antara Lu Caisang dan Huang He, satu-satunya anak Jenderal Agung bangsa Sikat Batu, telah hancur total. Huang He merasa sangat menyesal setelah kejadian itu, dan dia telah mencoba segala macam cara untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Namun, Lu Caisang tidak memberinya kesempatan. Lu Caisang berkata kepada Gu Ken dengan suara lembut dan halus, "Tenanglah, Chan-Chan, aku sudah menilai situasinya, dan lawan kita hanyalah seorang kultivator di 5 tingkat bawah. Dia cukup cantik, dan sangat terkenal di negara Sikat Batu. Dibandingkan dengannya, para wanita yang kau kumpulkan di halaman besar di Pulau Ngarai Cian tidak lebih dari wanita-wanita tidak beradab yang mengotori mata kita." Gu Ken mengangkat kaki dan menendang Lu Caisang dengan ringan, sambil bercanda memarahi, "Apa kau benar-benar bodoh? Mengapa kau memberitahuku sebelumnya? Sekarang aku tidak akan terkejut lagi." Lu Caisang memutar matanya ke arah Gu Ken, dan ada sedikit rayuan dalam ekspresinya. Qin Jue dan Cao Zhe merasa ini sangat aneh, tetapi mereka tidak berani menunjukkan perasaan mereka di wajah mereka. Meskipun mereka semua adalah anggota 10 pahlawan Danau Gulungan Bambu, setiap orang perlu menyadari siapa yang benar-benar kuat dan berpengaruh di antara 9 anggota saat ini. Misalnya,
Huang He pernah salah menilai sesuatu, secara keliru mengira bahwa Lu Caisang adalah saudara baiknya yang dapat dipercaya tanpa syarat dan diajak bercanda. Namun, dia langsung mendapat penolakan keras. Dikatakan bahwa awalnya dia mengeluh tentang perlakuan tidak adil saat kembali ke kediaman jenderal besar, tetapi dia akhirnya ditegur keras oleh ayahnya. Yuan Yuan, penguasa pulau muda Pulau Oriole yang orang tuanya panggil Roundi, melihat sekeliling dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Gu Ken, di mana ikan lele besarmu? Dia tidak akan turun bersama kita? Kami sudah berjalan melalui jalan-jalan kota Pondwater tahun lalu, jadi kami tahu bahwa jalan-jalan itu cukup lebar untuk dilalui ikan lele besarmu." Gu Ken meletakkan tangannya di balik lengan baju resminya, tersenyum dengan mata menyipit saat menjawab, "Ikan lele kecil itu akan tinggal di danau kali ini dan tidak akan pergi ke kota air kolam untuk bersenang-senang dengan kita. Ia perlu berenang dan minum lebih banyak air sekarang, terutama karena ia telah memakan terlalu banyak penyulingki tahun lalu." Ia secara langsung menyerap saripati keberuntungan air dari dua pulau besar yang telah terkumpul selama beberapa ratus tahun tanpa berpikir juga, jadi ia sering membudidayakan diri di dasar danau selama setahun terakhir. "Biarkan aku memberitahu kalian kabar baik. Aku hanya berbagi rahasia ini dengan kalian karena kita semua bersaudara, jadi ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun. Ikan lele kecil itu akan segera menjadi pembudidaya tingkat baru yang sah. Pada saat itu, bahkan tuanku, penguasa sejati pemutus sungai, tidak akan sebanding dengan ikan lele kecilku. Mungkin hanya lelaki tua yang sudah menghilang dari pulau istana Willow selama bertahun-tahun yang mungkin berhak bertarung dengan ikan lele kecilku. Kakak Gu, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan mengizinkanku untuk membelai kepala ikan lele besar itu jika kamu menjadi hari yang bahagia. Dengan begitu, aku bisa berkeliling dan membanggakannya kepada semua orang. Apakah janji ini masih berlaku?" Fan Yan bertanya dengan ekspresi bingung. Gu Ken mengangkat kepalanya sedikit, menatap si tolol itu dan berpikir bahwa ada orang-orang idiot sejati di dunia ini yang tidak hanya menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu yang tepat. Mereka benar-benar bodoh, dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah mereka kaya atau miskin, atau apakah orang tua mereka cerdas atau tidak. Gu Ken tersenyum tipis dan menjawab, "Mengapa itu tidak dihitung? Sejak kapan aku pernah menarik kembali kata-kataku?" Fan Yan tersenyum lebar dan menari-nari kegirangan. Namun, Gu Ken langsung menendang selangkangannya dan berkata, "Adikmu di sana sangat kecil. Kau telah tumbuh dewasa selama bertahun-tahun tanpa hasil." Fan Yan tersungkur dan memegangi selangkangannya karena kesakitan, tidak marah saat memohon, "Tolong jangan seperti ini, kakak Gu. Orang tuaku bersikap lunak dalam segala hal kecuali masalah meneruskan garis keturunan keluarga. Aku benar-benar tidak bisa main-main dengan ini. Kau mengajariku konsep baru terakhir kali, mengatakan bahwa pahlawan dan kultivator gagah berani yang tidak mengejar kesendirian di usia tua akan terlalu malu untuk menyapa orang lain dan berkeliling dunia kultivasi. Aku mengulanginya kepada ibuku, tetapi dia marah dan mengejarku untuk memukulku dalam waktu yang lama. Dia tidak memukulku dengan keras, dan itu tidak menyakitkan sama sekali, tetapi aku mulai merasa sedikit bersalah ketika melihat tepi matanya menjadi merah." Gu Ken berdiri dengan jinjit dan menepuk kepala Fan Yan, berkata, "Konon katanya keberuntungan berpihak pada orang bodoh, jadi kau pasti bisa memiliki banyak anak bodoh dengan calon istrimu yang belum lahir." Fan Yan menyeringai senang. Gu Ken memutar matanya. Si idiot ini tidak bisa membedakan antara pujian dan hinaan, dia juga tidak bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat. Semua orang tahu bahwa Fan Yan yang bodoh itu pasti akan ditipu dan dimanfaatkan oleh orang lain jika dia benar-benar meninggalkan perlindungan dan pengawasan orang tuanya. Namun, Gu Ken sangat toleran terhadap Fan Yan, tidak bertindak berlebihan meskipun dia menipu si idiot itu dengan sejumlah uang. Selain itu, dia juga tidak membiarkan orang lain terlalu banyak menggertak Fan Yan. Ada kilatan terang di mata Lu Caisang, dan dia tampak lebih gembira daripada Gu Ken saat dia berseru, "Ini berita yang luar biasa. Chan-chan, kamu dan aku bisa minum beberapa gelas anggur gagak lagi di jamuan makan nanti." Yuan Yuan memiliki wajah bulat dan tembam, dan dia adalah yang paling berpikiran sederhana dari beberapa saudara yang disebut-sebut. Dia selalu tersenyum, dan dia tidak pernah marah terlepas dari bagaimana orang lain menggodanya. Namun, Yuan Yuan benar-benar tercengang ketika dia mendengar berita yang mengejutkan dan penting tentang ikan lele kecil itu, dengan ekspresinya membeku sesaat sebelum kembali normal. Dia mendecak lidahnya dengan heran dan berkata, "Berkat hubungan kita dengan Gu Ken, bukankah beberapa dari kita perlu berjalan dengan angkuh dan menunjukkan kekuatan kita saat kita berkeliling danau gulungan bambu di masa depan? Hanya itu yang sesuai dengan status kita." Gu Ken tersenyum dan berkata kepada Fan Yan, "Kamu, Caisang, dan Roundi dapat membawa kedua kakak laki-lakiku ke restoran tempat kita makan kepiting terlebih dahulu. Aku perlu mengambil jalan memutar sedikit untuk membeli beberapa barang terlebih dahulu." Fan Yan menjadi sangat marah, dan dia melotot ke arah Gu Ken dan mendengus, "Beli beberapa barang? Beli? Kakak Gu, apakah kamu meremehkanku, saudaramu, dari lubuk hatimu?"
Jika kakak Gu menyukai sesuatu di kota Pondwater, apakah perlu mengeluarkan uang untuk membelinya? Gu Ken melompat dan menampar wajah Fan Yan, sambil memarahi, siapa yang bilang aku perlu mengeluarkan uang untuk membeli barang? Lagi pula, seberapa buruk kedengarannya mengatakan bahwa aku mencuri barang. Meskipun Fan Yan ditampar, ada senyum cemerlang di wajahnya saat dia memegang pipinya dan mengacungkan jempol, memuji, kakak Gu memang orang yang berbudi luhur. Gu Ken melambaikan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, minggir, jangan halangi aku menikmati pemandangan di sini. Bagaimana aku bisa bersenang-senang dengan kalian di sekitar? Ekspresi Lu Caisang tegas saat dia menyela, tidak, danau gulungan bambu terlalu kacau sekarang, jadi aku perlu menemanimu demi keselamatan. Baiklah, 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 kau boleh mengikuti di belakangku dan memakan debu. Kau mengomeliku seperti wanita berdarah, kata Gu Ken tak berdaya. Lu Caisang mendengus dingin sebagai tanggapan. Mereka berpisah di dermaga, dan Fan Yan tentu saja telah menyiapkan kereta kuda yang mewah untuk kakaknya Gu. Gu Ken dan Lu Caisang berjalan menuju satu kereta, sementara dua wanita berkerah terbuka berjalan menuju kereta lainnya. Di mata para pembudidaya pengembara di danau gulungan bambu yang datang dari semua lapisan masyarakat, hanya ada satu kesamaan antara Gu Ken dan Lu Caisang. Yaitu, mereka berdua memiliki guru yang sangat baik. Tangan Gu Ken masih berada di dalam lengan bajunya yang lain saat dia tiba-tiba menyikut Lu Caisang yang berjalan di sampingnya, menyeringai licik dan berkata dengan suara rendah, jika kamu pergi ke kampung halamanku, dan jika kamu entah bagaimana kehilangan basis kultivasimu saat ini, maka aku berani mengatakan bahwa kamu pasti akan membangkitkan gairah para cabul dan pria lajang yang kebetulan lewat saat kamu berjalan melalui gang-gang kecil. Mereka akan mengejarmu dan meraba-rabamu, dan kamu akan terisak-isak dan berlari ke rumahku untuk mengetuk pintu dengan marah, sambil berteriak, tidak baik, Gu Ken, tidak baik. Beberapa pria mencoba menelanjangiku. Haha, hanya memikirkan hal ini membuatku sangat senang. Namun, tahukah kamu apa yang lebih lucu? Fakta bahwa para bajingan itu akan mengumpat dan melepaskan rentetan caci maki setelah mereka menurunkan celanamu dan menemukan penis sialan. Dan tahukah kamu apa yang paling lucu? Fakta bahwa mereka akan menggertakkan gigi dan menguatkan hati mereka dan tetap membalikanmu. Mereka akan menghukummu di tempat hahaha, aku tidak sanggup lagi, perutku sakit. Gu Ken membungkuk dan tertawa terbahak-bahak saat berjalan. Menjijikan sekali, gerutu Lu Caisang dengan ekspresi dingin. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam kereta dan duduk, lalu barulah Lu Caisang bertanya dengan suara pelan, kenapa kau tiba-tiba berganti pakaian seperti ini? Bukankah kau tidak suka pakaian mewah seperti ini sebelumnya? Gu Ken memejamkan mata dan tidak menjawab. Lu Caisang ragu sejenak sebelum menjelaskan, Yuan adalah orang yang sangat cerdik dan penuh perhitungan, dan ibunya juga memiliki hubungan dekat dan pribadi dengan beberapa kultivator pedang tingkat baru dari Kekaisaran Vermilion bercahaya. Banyak orang di danau gulungan bambu berpikir bahwa ini adalah rumor yang sengaja disebarkan Pulau Oriole untuk menakut-nakuti semua orang, tetapi guruku mengatakan kepadaku bahwa ini 100% benar. Di masa lalu, Ibu Yuan memang merupakan simpanan favorit kultivator pedang yang kuat itu. Meskipun dia tidak dapat memberinya gelar dan status yang sah, hubungan baik di antara mereka pasti masih ada. Kamu pasti harus berhati-hati, karena begitu kamu membunuh Yuan yang menyimpan motif tersembunyi, itu pada dasarnya berarti kamu akan menjadi target kultivator pedang tingkat baru. Gu Ken tidak membuka matanya, dan sudut bibirnya melengkung saat dia menjawab, jangan menganggap Yuan sebagai orang jahat. Aku mengatakan ini demi dirimu, seru Lu Caisang dengan marah. Kau akan menanggung akibatnya jika mengabaikan fakta-fakta ini. Keluarga Yuan dipenuhi dengan orang-orang jahat yang suka menusuk orang lain dari belakang secara diam-diam. Gu Ken akhirnya membuka matanya dan bertanya, terlepas dari seberapa jahatnya Yuan, bisakah dia dibandingkan denganku, Gu Ken? Lu Caisang segera menutup mulutnya dan tersenyum. Gu Ken meniru nada bicara Lu Caisang, berkata dengan suara yang manis dan menggoda, menjijikkan sekali. Lu Caisang tiba-tiba menjadi sedikit melankolis, menatap Gu Ken yang berubah secara signifikan dari tahun ke tahun. Dia hanyalah seorang anak kecil, tetapi apakah ada yang berani menganggapnya seperti itu? Bahkan gurunya, salah satu dari sedikit kultivator yang dapat menyaingi penguasa sejati pemutus sungai, telah mengatakan bahwa Gu Ken adalah orang aneh sejati. Kecuali jika suatu hari dia tiba-tiba meninggal dan benar-benar membuktikan pernyataan yang tidak masuk akal, melakukan banyak kejahatan berarti mencari kematian yang pasti, suatu hari nanti. Dia pasti akan tumbuh menjadi entitas yang bahkan tidak akan berani diprovokasi oleh para abadi tingkat 5 atas begitu dia memanfaatkan sepenuhnya tren besar yang tidak ada hubungannya dengan Pulau Ngarai Cian. Gu Ken, kapan kamu akan terbuka padaku? Tanya Lu Caisang dengan suara lembut. Gu Ken mengeluarkan satu tangan dari lengan baju resminya yang besar, menyingkap tirai kereta dan menjawab dengan acuh tak acuh, Lu Caisang, kau bahkan tidak perlu memikirkan ini. Hanya ada dua orang di dunia ini yang akan kuajak bicara,
dan ini tidak akan berubah selama sisa hidupku. Aku tahu ini tidak adil untukmu, terutama karena kau adalah salah satu dari sedikit kultivator di Danau Gulungan Bambu yang benar-benar menganggapku sebagai teman. Namun, tidak ada yang bisa kulakukan tentang ini. Aku sudah terkenal saat kau bertemu denganku, jadi aku tidak akan pernah bisa terbuka padamu. Mereka sudah tiba di dalam kota, dan Gu Ken melepaskan tirai dan melanjutkan dengan senyuman. Namun, yakinlah bahwa aku pasti akan membalas dendam untukmu jika seseorang memukulmu sampai mati suatu hari nanti. Lu Caisang mengerutkan bibirnya. Dia kemudian bersandar di dinding kereta dan bertanya, Gu Ken, bagaimana kamu bisa mencapai semua ini di usia yang begitu muda? Di kampung halamanku, aku mulai melihat ibuku berdebat dan berkelahi dengan orang lain ketika aku berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Dan aku adalah seorang pembelajar yang sangat cepat, jawab Gu Ken. Dia kemudian mengangkat satu jari dan melanjutkan, ketika aku sedikit lebih tua, aku bisa berbaring di punggung bukit dan tetap tidak bergerak selama setidaknya 2 jam bahkan saat matahari yang terik menyinariku, semua itu demi menangkap ikan lele. Bahkan dia tidak bisa dibandingkan denganku dalam hal ini. Siapa, dia, yang kau bicarakan? Lu Caisang bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Ken menyipitkan matanya dan menjawab, apakah kau ingin mati? Lu Caisang tidak takut pada siapapun atau apapun di Danau Gulungan Bambu, namun dia secara mengejutkan merasakan sedikit rasa khawatir saat ini. Ekspresi wajah Gu Ken tiba-tiba berubah lagi, dan dia terkekeh geli sambil berkata, Yuan-Yuan kecil yang jahat itu. Pada akhirnya akan tiba saatnya aku bertanya padanya dengan sedikit perubahan, apakah ibumu ingin mati? Apa yang begitu mengesankan tentang memiliki seorang kultivator pedang tingkat baru sebagai ayahnya? Jika Yuan-Yuan memprovokasiku, maka aku akan menelanjangi ibunya di depan kultivator pedang tingkat baru dan menggantungnya di haluan Lou Chuan saat aku melakukan perjalanan ke setiap pulau di Danau Gulungan Bambu. Ada ekspresi bingung di wajah Lu Caisang. Gu Ken sekali lagi menyingkap tirai, menjelaskan dengan linglung, itu dialek dari kampung halamanku, jadi jelas kau tidak bisa mengerti. Pakaian resmi berwarna hijau tua itu tidak lain adalah pakaian yang dimurnikan dari kulit yang telah dilepaskan oleh ikan lele kecil setelah maju ke tingkat baru. Penguasa sejati pemutus sungai telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk meminta seorang guru terampil untuk secara diam-diam memurnikan kulit yang terlepas menjadi jubah dao. Gu Ken mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya, dan dia tidak lagi tampak seperti setan kecil yang oleh banyak pembudidaya pengembara di Danau Gulungan Bambu dipandang sebagai sosok yang agung dan misterius. Dia merentangkan tangannya dan melompat sedikit di tempat, berseru, kamu begitu tinggi sekarang, Chen Ping'an. Aku berpikir bahwa aku bisa setinggi kamu ketika kita bertemu lagi. Pria paruh baya itu tetap diam sepanjang waktu. Para penonton yang berdiri di jalan yang ramai di kota air kolam dan menyaksikan situasi yang terjadi hampir tidak berani bernapas terlalu keras saat ini. Bahkan Lu Caisang yang sama-sama tidak terkendali seperti Gu Ken merasakan tekanan dan kegelisahan yang misterius. Gu Ken menggaruk kepalanya. Apakah Bibi masih baik-baik saja? Chen Ping'an akhirnya bertanya dengan suara serak. Ya, dia baik-baik saja. Gu Ken menjawab dengan anggukan kuat. Aku ingin mengunjungi Bibi, bolehkah? Tanya Chen Ping'an. Tentu saja boleh. Ibu selalu menyebutmu. Ngomong-ngomong, mengapa kau bersikap seolah-olah kami orang luar, Chen Ping'an? Gu Ken menjawab dengan suara kesal. Aku akan menunggumu di dermaga. Kau bisa menghabiskan kepiting bersama teman-temanmu sebelum membawaku ke Pulau Ngarai Cian, kata Chen Ping'an. Gu Ken terkekeh dan menjawab, kenapa aku harus memberi perhatian lebih pada mereka? Mereka bisa menunggu nanti. Ayo, kita pergi, aku akan segera membawamu ke Pulau Ngarai Cian. Ibu dan aku punya tempat tinggal yang besar sekarang, dan kami jauh lebih baik daripada saat kami di gang Fas Tanah Liat. Belum lagi kereta kuda, bahkan ikan lele kecilku bisa masuk dan keluar dengan bebas. Coba pikirkan, seberapa lebar jalan setapak itu? Kedengarannya seperti tempat tinggal yang sangat megah dan mengesankan, bukan? Kau tidak akan memberitahu Fen Yan, Yuan-Yuan, dan yang lainnya terlebih dahulu, tanya Chen Ping'an. Gu Ken menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu. Sekelompok teman ini hanya untuk makan, minum, dan bermain-main. Mereka sama sekali tidak penting. Chen Ping'an tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia hanya melirik wanita muda yang berdiri di belakang Gu Ken, ikan lele kecil yang telah dia tangkap di ladang di kota kecil itu bertahun-tahun yang lalu. Ikan itu sekarang sedang berkeliling dunia dalam bentuk manusia, mengambil rupa seorang wanita muda biasa. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, orang dapat melihat pupil matanya yang berwarna emas vertikal, ciri yang akan mengungkapkan beberapa petunjuk bagi para kultivator yang cerdik. Ketika Chen Ping'an meliriknya, ikan lele kecil itu tidak melangkah mundur seperti sebelumnya. Namun, keturunan salah satu dari 5 naga sejati di dunia kecil permata yang bahkan tidak menganggap serius Liu Ximao dari Danau Gulungan Bambu itu tetap menundukkan matanya seolah tidak berani menatap Chen Ping'an. Chen Ping'an tidak mengatakan apapun saat dia berbalik untuk pergi,
berjalan menuju dermaga. Gu Ken dengan cepat mengikutinya, dan dia melirik punggung Chen Ping'an dan berpikir sejenak sebelum akhirnya memberitahu Lu Caisang untuk memberitahu Fan Yan dan yang lainnya. Dia kemudian memerintahkan ikan lele kecil itu untuk membawa pembunuh tingkat inti emas bersama mereka. Lu Caisang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Ada tatapan dingin di mata Gu Ken, jadi Lu Caisang mendengus dingin sebelum pergi. Baru saat itulah Gu Ken melangkah dengan angkuh dan mengejar Chen Ping'an. Dia sangat senang, dan lengan baju resminya yang besar berkibar dengan energi yin. Jika bukan karena kedatangan Chen Ping'an, maka wanita di tingkat inti emas itu akan dieksekusi hari ini. Bukan hanya itu, seluruh klannya juga akan dieksekusi. Gu Ken tidak bercanda, dan dia pasti akan membiarkan seluruh klannya mengadakan reuni besar di dunia bawah. Gu Ken melihat bahwa Chen Ping'an telah berjalan melewati kereta kuda itu tanpa ada tanda-tanda akan berhenti, jadi dia berteriak, "Chen Ping'an, kamu tidak akan naik kereta." Chen Ping'an tidak berhenti atau berbalik saat dia menjawab, "Aku punya kakiku sendiri, dan aku bisa mengimbangi kereta itu dalam hal apapun." Mendengar ini, Gu Ken memberitahu ikan lele kecilnya untuk membawa pembunuh itu bersamanya dan naik kereta, sementara dia terus maju untuk berjalan di samping Chen Ping'an. Mereka berjalan bersama menuju Lou Chuan milik Pulau Ngarai Cian. Saat mereka berjalan, Gu Ken tidak bertanya kepada Chen Ping'an mengapa dia menamparnya 2 kali, dia juga tidak membanggakan kekuatan dan perbuatannya yang mengagumkan di Danau Gulungan Bambu. Sebaliknya, dia hanya mengobrol tentang hal-hal menarik yang dia dengar tentang prefektur mata air naga. Namun, Gu Ken merasa semakin kecewa saat mereka berjalan semakin dekat ke Danau Gulungan Bambu. Ini karena Chen Ping'an tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya sepanjang waktu, mirip dengan bagaimana dia mengabaikan teman-temannya yang busuk dan mendorong mereka menjauh. Namun, ini bukanlah hal yang paling aneh di mata Gu Ken. Sebaliknya, itu adalah fakta bahwa Chen Ping'an tidak tampak seperti dia sengaja menekan bola amarah yang mengamuk. Dia malah tampak linglung, dan lebih tepatnya, sepertinya Chen Ping'an benar-benar tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ini membuat Gu Ken menghela napas lega. Gu Ken paling takut Chen Ping'an tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berjalan untuk menamparnya 2 kali sebelum berbalik untuk pergi dan pergi. Mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi setelah itu, dan bahkan jika mereka bertemu secara kebetulan, mereka hanyalah 2 orang asing. Setelah mereka menaiki Lou Chuan, ikan lele kecil mengikuti di belakang mereka dengan pembunuh Golden Courtier di belakangnya. Gu Ken bertanya dengan suara hati-hati, "Chen Ping'an, mungkin aku harus melepaskan pembunuh ini? Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi tidak masalah jika aku melepaskannya." Chen Ping'an berhenti sebentar, tetapi dia tidak berhenti dan terus berjalan maju. Gu Ken dengan jelas melihat kemarahan dan kekecewaan yang dirasakan Chen Ping'an saat itu. Namun, Gu Ken tidak mengerti mengapa kata-kata dan tindakannya sekali lagi salah di mata Chen Ping'an. Maka, dia menoleh, menggenggam kedua tangannya di balik lengan bajunya yang berlawanan sambil memutar lehernya dan terus melangkah maju. Tatapannya sangat dingin saat dia menatap pembunuh itu. Itu semua karena wanita terkutuk ini yang telah memilih untuk menyerang hari ini untuk mencoba membunuhnya. Karena wanita itu, dia membuat Chen Ping'an marah. Dia benar-benar pantas mati. Bahkan mengeksekusi seluruh klannya tidak akan cukup. Setelah tiba di haluan kapal, Chen Ping'an berdiri diam dan menatap danau sendirian. Gu Ken merasa sedih dan merajuk, tetapi dia ingin berdiri sedikit lebih dekat dengan Chen Ping'an pada saat yang sama. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri beberapa langkah di belakang Chen Ping'an, bahkan tidak berani berdiri bahu-membahu dengannya. Pada saat ini, pembunuh yang merasa seperti akhirnya menemukan secercah harapan tiba-tiba berlutut dan bersujud dengan penuh semangat kepada Chen Ping'an, berkata, "Aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Aku tahu kau orang baik, seseorang dengan hati seorang bodhisattva, jadi aku mohon padamu untuk memberitahu Gu Ken agar memaafkanku kali ini. Jika kau mengampuniku, aku akan membangun sebuah gapura dan kuil untuk Sang Dermawan di masa depan, dan aku akan mempersembahkan dupa dan bersujud kepada Sang Dermawan setiap hari. Jika Sang Dermawan menginginkannya, aku bahkan bersedia menjadi budak bagi Gu Ken." Ikan lele kecil itu menggerakkan jarinya sedikit. Gu Ken tersenyum heran saat ini, berbalik dan menggelengkan kepalanya ke arah ikan lele kecil itu. Dia membiarkan pembunuh itu bersujud dengan sungguh-sungguh dan memohon agar dia diselamatkan, dengan geladak Lou Chuan yang berdenting keras saat dia membenturkan kepalanya ke geladak itu. Chen Ping'an dengan gemetar meraih labu pemelihara pedangnya dan meneguk seteguk besar anggur. Setelah melakukan ini, dia berbalik, bukan untuk melihat wanita yang memanggilnya orang baik dengan hati seorang bodhisattva, tetapi untuk melihat Gu Ken dan bertanya, mengapa tidak membunuhnya saja. Ekspresi Gu Ken serius saat dia menjawab, membunuhnya saja tidak efektif karena ada terlalu banyak orang yang suka mencari kematian di Danau Gulungan Bambu. Kamu mungkin tidak tahu ini, Chen Ping'an,
Tetapi seseorang pasti akan diperlakukan sebagai bodhisattva yang baik hati jika dia hanya membunuh musuh langsungnya di tanah yang tidak berhukum ini. Puluhan ribu pembudidaya gelandangan dan orang-orang yang telah bergabung dengan pasukan dari berbagai pulau dan kota tepi danau semuanya akan memandang rendah dan menertawakan orang seperti itu. Mungkin karena takut Chen Ping'an tidak akan mempercayainya, Gu Ken berbalik dan bertanya kepada ikan lele kecil itu, "Benarkah? Aku tidak berbohong kepada Chen Ping'an, kan?" Ikan lele kecil yang paling nakal dan tidak terkendali di danau gulungan bambu itu mengangguk dengan takut-takut sebagai tanda konfirmasi. Sebagai seseorang yang telah maju ke tingkat inti emas dan berani datang ke sini untuk membunuh Gu Ken, wanita yang bersujud itu tentu saja bukanlah orang bodoh. Dia langsung mengerti implikasi di balik kata-kata pria parubaya itu, dia bisa dibunuh? Dia langsung merasa seolah-olah telah terjun ke dalam lubang gletser, dan matanya bergerak cepat saat dia menundukkan kepalanya. Chen Ping'an menatapnya dan bertanya, "Jika aku dapat menjamin bahwa aku hanya akan membunuhmu dan membiarkan semua orang yang berhubungan denganmu tetap hidup, apa yang akan kamu lakukan?" Wanita itu mendongak dengan mata berkaca-kaca dan menjawab, "Aku tahu kamu orang baik, jadi mengapa kamu tidak bisa membiarkanku pergi juga? Aku tahu bahwa aku salah. Aku seharusnya tidak mencoba membunuh Gu Ken, dan aku jamin bahwa aku pasti akan menghindari Gu Ken di masa depan. Aku mohon padamu, menyelamatkan nyawa lebih berjasa daripada membangun pagoda 7 lantai, jadi tolong biarkan aku pergi juga. Aku mohon padamu, jika kamu dan rekan-rekanmu berhasil membunuh Gu Ken hari ini, apakah kamu akan membiarkan ibunya pergi jika dia berlutut dan memohon agar hidupnya diampuni?" Chen Ping'an bertanya perlahan, "Katakan padaku pikiranmu yang sebenarnya." Wanita itu menyeka air matanya dan menjawab, "Bahkan jika aku bersedia menyelamatkan Gu Ken, pendekar pedang dari Kekaisaran Vermilion bercahaya itu pasti akan maju untuk membunuhnya. Namun, jika Gu Ken memohon padaku untuk menyelamatkan ibunya, maka aku pasti akan mengabulkan keinginannya dan melindungi wanita tak berdosa itu. Aku pasti tidak akan membiarkannya menderita penghinaan lebih lanjut." Ada senyum cemerlang di wajah Gu Ken. Dia jelas tahu bahwa wanita itu memuntahkan omong kosong. Dia berusaha untuk tetap hidup, jadi omong kosong apa yang tidak akan dia keluarkan? Gu Ken sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, apa bedanya dia? Jika Chen Ping'an bersedia menerima ini dan tidak marah padanya, maka biarlah jika dia melepaskan 1 atau 2 semut yang menyedihkan. Belum lagi kehidupannya yang tidak berharga sebagai makhluk abadi bumi tingkat inti emas, Gu Ken juga tidak peduli dengan kehidupan klannya. Mereka adalah semut yang menyedihkan yang ambisi, janji, dan basis kultivasinya sama sekali tidak berharga. Gu Ken sama sekali tidak peduli dengan mereka. Memang, bukankah dia sengaja mengambil jalan memutar kecil dalam perjalanan ke perjamuan hanya untuk bersenang-senang? Bukankah dia sedang bermain-main dengan para pembunuh yang keliru mengira mereka akan berhasil? Chen Ping'an menatap Gu Ken dan berkata perlahan, "Tidak apa-apa jika kau membunuhnya di jalan, dan tidak apa-apa jika kau membunuhnya di sini. Tidak apa-apa jika kau membunuhnya setelah kita tiba di Pulau Ngarai Cian." Gu Ken tergagap setelah mendengar ini. "Kau memanggilnya apa saat kita di jalan?" tanya Chen Ping'an. Gu Ken berpikir sejenak sebelum menjawab, "Bibi." "Dan bagaimana aku memanggil ibumu?" tanya Chen Ping'an. "Bibi juga," jawab Gu Ken dengan suara muram. "Sebuah keluarga harus teratur dan bersatu kembali," gumam Chen Ping'an. Sudut mata Gu Ken tiba-tiba memerah saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kau inginkan dariku? Haruskah aku membunuhnya atau membiarkannya pergi? Apa yang harus kulakukan agar kau tidak marah dan mengabaikanku seperti ini? Katakan padaku, Chen Ping'an, dan aku akan melakukan apapun yang kau katakan." Chen Ping'an berbalik dan menjawab, "Terserah kau. Setelah aku mengunjungi Bibi di Pulau Ngarai Cian, aku mungkin akan pergi setelah mengatakan apa yang ingin kukatakan." Chen Ping'an tidak mengatakan apapun lagi. Air mata mengalir di mata Gu Ken saat dia menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Gu Ken memiliki hubungan mental dengan ikan lele kecil itu, jadi tidak perlu bagi anak muda itu untuk mengatakan apapun karena ikan lele kecil itu langsung mencabut makhluk abadi bumi tingkat inti emas dari lantai seolah-olah dia adalah anak ayam kecil. Ikan lele kecil itu kemudian melemparkannya ke ruang rahasia dan menguncinya. Chen Ping'an tetap berdiri di haluan kapal sepanjang waktu. Sementara itu, Gu Ken berjalan ke tingkat atas Lou Chuan, merasa kesal dan bingung saat dia memecahkan semua cangkir di atas meja. Para wanita kerah terbuka di ruangan itu semuanya dipenuhi dengan rasa takut dan gentar, tidak yakin mengapa tuan muda mereka yang selalu tersenyum menjadi begitu pemarah hari ini. Ikan lele kecil itu juga merasa sedikit murung dan tertekan saat berdiri di samping. Gu Ken mendongak dan menatap ikan lele kecil itu, tersenyum saat dia berkata dengan suara puas, "Jangan takut, ikan lele kecil, Chen Ping'an hanya kesal padaku. Ini selalu terjadi saat kami masih kecil, dan dia akan selalu mengabaikanku jika aku membuatnya tidak senang. Dia akan mengabaikanku tidak peduli bagaimana aku mengikutinya dan mengatakan hal-hal baik tentangnya.
Persis seperti hari ini. Namun, dia masih akan membantu ibu dan aku setiap kali dia melihat kami dilecehkan atau diganggu oleh orang-orang jahat di kota kecil itu. Setelah itu, Chen Ping'an pasti akan memaafkanku jika aku menangis dan berteriak sebentar. Ah, sayang sekali dua jejak ingusku sekarang telah menghilang. Itu adalah harta abadi terkuatku, kau tahu. Setiap kali Chen Ping'an membantu ibuku dan aku, dia tidak bisa menahan senyum setiap kali dia melihatku mengendus. Dia tidak akan marah lagi padaku setelah itu. Ikan lele kecil itu mengangguk tanda mengerti. Hanya dirinya sendiri dan Gu Ken yang tahu mengapa ia melangkah mundur di jalan tadi. Ia benar-benar takut pada Chen Ping'an. Ini adalah rasa hormat, penghormatan, dan ketakutan yang berkaitan dengan fondasi Dao besarnya. Mungkin bahkan Chen Ping'an, seluruh dunia permata kecil, serta guru Gu Ken, penguasa sejati pemutus sungai Liu Ximao, tidak mengetahui alasan sebenarnya. Ini karena ikan lele kecil itu sangat berbeda dari ikan mas emas yang dibawa Li Er di keranjang Raja Naga dan ular berkaki 4 di halaman Song Jixin. Memang, kemampuan Chen Ping'an untuk menangkap ikan lele kecil itu sendiri merupakan kesempatan besar yang ditakdirkan. Ini adalah kesempatan yang ditakdirkan milik Chen Ping'an. Itu adalah satu-satunya kesempatan yang ditakdirkan yang telah diraih Chen Ping'an dengan tangannya sendiri dan memiliki kesempatan untuk disimpan di dunia permata kecil. Namun, bertindak sesuai dengan jati dirinya, Chen Ping'an telah memberikan ikan lele kecil itu kepada Gu Ken yang juga telah bertindak sesuai dengan jati dirinya dan tanpa malu meminta ikan lele kecil itu kepadanya. Dengan kata lain, Chen Ping'an pada dasarnya telah memberikan kesempatan yang ditakdirkan kepadanya dan mengubahnya menjadi kesempatan yang ditakdirkan untuk Gu Ken dalam Dao besar. Meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan ikan lele kecil itu untuk terus memandang Chen Ping'an sebagai setengah tuan. Meskipun Chen Ping'an jelas tidak dapat mengendalikan ikan lele kecil yang telah maju ke tingkat baru lahir, ia tetap tidak akan berani menyakitinya kecuali tuannya saat ini, Gu Ken, memberinya perintah mutlak untuk melakukannya. Hanya dengan begitu ia akan berani menargetkan Chen Ping'an. Gu Ken tiba-tiba meletakkan lengan dan kepalanya di atas meja dan berkata, ikan lele kecil, selain ibuku, Chen Ping'an adalah satu-satunya orang lain di dunia ini yang benar-benar bersedia memberikan hal-hal terbaik kepadaku. Hal ini terjadi sebelum dan sesudah dia mulai bekerja di tungku pembakaran naga. Begitu dia memperoleh sedikit uang, dia akan membelikanku makanan ringan tanpa mengerutkan kening setiap kali aku merasa lapar. Ini adalah uang yang enggan dia belanjakan untuk dirinya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga akan berbohong kepadaku dan mengatakan bahwa dia telah memperoleh banyak uang. Aku baru menyadarinya kemudian ketika Liu Xianyang secara tidak sengaja membocorkan rahasia Chen Ping'an. Ikan lele kecil, menurutmu mengapa Chen Ping'an marah? Ikan lele kecil itu menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Gu Ken berbalik, dahinya menempel di meja dan kedua tangannya berada di balik lengan bajunya yang berseberangan, lalu bertanya, kalau begitu, lele kecil, berapa lama Chen Ping'an akan marah padaku kali ini? Ah, aku bahkan tidak berani menyebutkan masalah tentang wanita-wanita kerah terbuka itu padanya sekarang. Apa yang harus kulakukan? Air mata mengalir di pipi Gu Ken saat dia melanjutkan, aku tahu Chen Ping'an kali ini berbeda. Dulu, orang lain selalu menindas ibuku dan aku, jadi dia selalu merasa simpati padaku setiap kali melihat ini. Dia tidak akan menyangkalku sebagai adik laki-lakinya terlepas dari seberapa buruk perilakuku dan seberapa marahnya dia. Namun, semuanya berbeda sekarang, dan ibuku serta aku sudah menjalani kehidupan yang sangat baik. Karena itu, Chen Ping'an akan merasa kami bisa hidup dengan sangat nyaman meskipun dia tidak ada lagi. Jadi, dia akan terus marah padaku, dan dia akan terus mengabaikanku selama sisa hidupnya. Tetapi aku ingin mengatakan kepadanya bahwa ini tidak benar. Aku akan merasa sangat sedih jika Chen Ping'an tidak ada lagi. Aku akan merasa sedih selama sisa hidupku. Jika Chen Ping'an ingin mengabaikanku, maka aku tidak akan menghentikannya. Aku hanya akan mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani mengabaikanku, maka aku akan menjadi orang jahat yang lebih besar dari sekarang. Aku akan melakukan lebih banyak hal buruk, sedemikian rupa sehingga Chen Ping'an akan mendengar nama Gu Ken dimanapun dia pergi di benua botol berharga timur, baik itu benua daun parasol atau benua ilahi bumi tengah. Gu Ken menutupi wajahnya dengan tangannya. Ini adalah kedua kalinya Gu Ken menunjukkan sisi lemahnya setelah tiba di danau gulungan bambu. Pertama kali adalah selama festival pertengahan musim gugur di Pulau Ngarai Hijau, di mana ia juga membicarakan Chen Ping'an dengan ibunya. Ada hubungan mental antara Gu Ken dan ikan lele kecil yang menghubungkan suka dan duka mereka, sehingga ikan lele kecil itu juga mulai meneteskan air mata bersama anak laki-laki itu. Setelah Gu Ken menolak tawaran Chen Ping'an untuk mengembalikan buku teknik tinju, ibunya menundukkan kepalanya, dan seluruh tubuhnya gemetar, tetapi tidak jelas apakah itu karena marah atau sedih. Chen Ping'an dengan lembut meletakkan sumpitnya, lalu berteriak, Gu Ken. Aku di sini. Gu Ken segera menjawab dengan keras sambil menyeka air matanya. Aku akan memukulmu, aku akan memarahimu,
Aku akan menguliahi kamu tentang prinsip-prinsip yang aku yakini benar, bahkan jika kamu sama sekali tidak setuju dengannya. Aku akan melakukan semua itu, tetapi aku tidak akan meninggalkanmu atau membiarkanmu melakukan apapun sendiri, kata Chen Ping'an, dan suaranya tidak terlalu keras, tetapi ada aura tekad di dalamnya, seolah-olah dia berbicara kepada Gu Ken dan dirinya sendiri. Jika aku tidak mampu mengatasinya, maka aku akan terus tinggal di sini di Pulau Ngarai Qian. Aku percaya padamu. Kau tidak pernah berbohong padaku sebelumnya, kata Gu Ken sambil tersenyum cerah di antara air matanya. Aku mungkin harus melanggar aturan itu hari ini, kata Chen Ping'an tiba-tiba, dan seluruh tubuh Gu Ken langsung menegang saat jantungnya berdebar kencang. Dalam perjalanan ke sini, aku bilang aku hanya akan mendengarkanmu berbicara di meja, dan aku tidak akan berbicara lebih jauh. Namun, sekarang setelah aku makan sesuatu, aku sudah mendapatkan kembali energiku, jadi aku ingin berbicara lagi. Seperti biasa, aku akan berbicara, dan kau akan mendengarkan. Setelah aku selesai, giliranku untuk mendengarkan jika kau ingin berbicara. Terlepas dari siapa yang berbicara, orang yang mendengarkan harus melakukannya dengan hormat dan hanya menyela ketika benar-benar diperlukan, kata Chen Ping'an. Senyum cerah muncul di wajah Gu Ken, dan dia menggaruk kepalanya sendiri sambil bertanya, bisakah aku kembali ke meja? Aku masih belum makan. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Tubuhmu masih tumbuh, jadi pastikan untuk makan banyak. Gu Ken menyeka wajahnya dengan tangan, lalu berjalan kembali ke tempat semula di meja sebelum memindahkan kursinya sedikit lebih dekat ke kursi Chen Ping'an. Dia takut Chen Ping'an akan mengingkari janjinya dan tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan Pulau Ngarai Qian. Jika itu terjadi, maka dia akan dapat mencegat Chen Ping'an dengan lebih tepat waktu dengan duduk lebih dekat dengannya. Setelah itu, Gu Ken bergegas pergi untuk mengisi semangkuk nasi untuk dirinya sendiri, lalu duduk dan mulai menyendoknya ke mulutnya sendiri. Dia selalu suka meniru Chen Ping'an, meniru cara dia makan dan cara dia menggenggam kedua tangannya di lengan bajunya. Tak satu pun dari mereka punya teman selain satu sama lain di kota kecil itu, dan selama musim dingin, mereka selalu suka berkerumun dengan kedua tangan mereka saling menggenggam di dalam lengan baju, terutama setelah mereka baru saja membuat manusia salju. Mereka akan menggigil bersama dengan tangan diselipkan di lengan baju, lalu tertawa terbahak-bahak saat saling mengolok-olok. Dalam hal melontarkan hinaan, Gu Ken selalu jauh lebih mahir daripada Chen Ping'an, jadi Gu Ken selalu menang dalam perang kata-kata mereka. Chen Ping'an melirik Gu Ken, lalu menoleh ke ibunya sambil bertanya, Bibi, jika ada anak lain yang datang berlama-lama di luar pintu rumahmu hari ini, apakah kamu masih akan membukakan pintu untuknya dan memberinya semangkuk nasi? Apakah kamu masih akan dengan sengaja mengatakan kepadanya bahwa nasi itu tidak gratis, dan bahwa dia harus menggantinya dengan menjual tanaman obat? Wanita itu dengan hati-hati merenungkan pertanyaan itu, tetapi sebelum dia sempat menjawab, Chen Ping'an merenung dalam hati, kurasa kamu tidak akan melakukannya. Tentu saja, menurutku itu tidak salah. Mengesampingkan lingkungan danau gulungan bambu saat ini, bahkan jika kamu tidak melakukan itu bertahun-tahun yang lalu, aku tetap tidak akan berpikir bahwa kamu telah melakukan kesalahan apapun. Karena itu, aku tidak akan pernah melupakan semangkuk nasi yang kau berikan kepadaku selama sisa hidupku. Hatiku juga tenang saat kau meminta ganti rugi atas semangkuk nasi itu. Sebelum ibu meninggal, ibuku berpesan agar aku tidak pernah mengemis, jadi kenyataan bahwa aku harus membayarmu untuk semangkuk nasi itu berarti aku tidak perlu mengecewakan ibuku di akhirat nanti. Wanita itu berbalik untuk menyeka air matanya. Suara Chen Ping'an tetap tenang dan kalem saat dia melanjutkan, tapi, pernahkah kau mempertimbangkan ini? Tanpa semangkuk nasi itu, aku tidak akan pernah memberikan ikan lele itu kepada putramu, dan kau mungkin masih tinggal di Clay Fase Ali sekarang, menjalani kehidupan yang sangat miskin dan sulit. Karena itu, kita harus percaya pada karma, bahwa melakukan perbuatan baik akan menghasilkan karma baik, dan sebaliknya. Pada saat yang sama, ketika hidup kita berubah menjadi lebih baik, kita tidak bisa hanya percaya pada perbuatan baik yang menghasilkan karma baik dan melupakan bahwa perbuatan buruk juga akan menghasilkan karma buruk. Apakah menurutmu apa yang kukatakan ini benar? Wanita itu terus meneteskan air mata dalam diam, tidak setuju maupun membantah pernyataan Chen Ping'an. Dia takut bahwa apapun yang dikatakannya, itu akan berdampak negatif pada masa depan putranya, jadi dia lebih suka tidak mengatakan apapun. Chen Ping'an menyadari hal ini, jadi meskipun Gu Ken telah mengungkapkan kepadanya keputusan yang diambil wanita itu pada ikan lele itu saat itu, dia tetap tidak merasa kesal terhadapnya. Rasa terima kasih adalah sesuatu yang harus dibawa seumur hidup. Apapun yang terjadi setelahnya, tidak ada yang bisa menghapus tindakan kebaikan awal itu. Itu seperti jalan-jalan dan ganggang di kota kecil. Tidak peduli seberapa tebal lapisan salju yang terkumpul selama musim dingin, begitu musim semi tiba dan salju mencair, semua jalan-jalan dan ganggang yang sudah dikenal itu akan terungkap sekali lagi.
Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa setelah memulai perjalanan panjang seperti itu, Chen Ping'an telah belajar untuk tidak memaksakan prinsipnya sendiri kepada orang lain, dan itulah sebabnya dia bersedia mendengarkan semua yang dikatakan Gu Ken untuk memahami pikiran dan perasaannya. Chen Ping'an memaksakan senyum di wajahnya sendiri sambil melanjutkan, "Jangan khawatir, Bibi, aku tidak akan memaksa Gu Ken untuk menjadi sepertiku. Itu tidak perlu, dan itu juga di luar jangkauan kemampuanku. Aku hanya ingin mencoba dan melihat apakah aku dapat melakukan beberapa hal yang menurut Gu Ken dan aku benar. Aku mungkin akan tinggal di sini, tetapi aku tidak akan menghalangi Gu Ken untuk melindungimu, dan aku tentu tidak akan memintamu untuk menyerahkan kehidupanmu yang kaya dan nyaman saat ini. Apakah itu tidak apa-apa?" Wanita itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengangguk dengan susah payah. Chen Ping'an tetap duduk, dan dia tidak meraih botol anggur gagak di atas meja, dia juga tidak mengeluarkan labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya sendiri. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, "Aku punya kabar baik untukmu dan Gu Ken. Paman Gu mungkin sudah meninggal, tetapi dia tidak benar-benar meninggal. Dia masih ada di dunia ini karena dia menjadi entitas Yin, dan itu pada akhirnya adalah hal yang baik. Aku datang ke Danau Gulungan Bambu karena dia mengambil risiko besar untuk datang dan memberitahuku bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan semulus yang terlihat di permukaan bagi kalian berdua. Aku datang ke sini karena aku tidak ingin tindakan Gu Ken menghapus peluang kalian bertiga untuk bersatu kembali suatu hari nanti. Orang tuaku selalu berkata bahwa Paman Gu adalah suami yang paling cocok untukmu dari semua pria di ganggang sekitar. Dia pria yang baik, seseorang yang mampu menulis syair-syair yang indah, seseorang yang lebih seperti seorang sarjana daripada seorang petani, dan aku tidak ingin pria baik seperti dia bersedih." Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan saat air matanya mengalir deras. Ini adalah air mata paling tulus yang pernah dia tumpahkan sejauh ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. "Kamu, Gu Ken, dan aku semua pernah sangat menderita di masa lalu di tangan orang-orang yang tidak masuk akal, dan tidak seorang pun dari kita dilahirkan dalam situasi istimewa di mana kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kita bukanlah orang-orang yang dapat memilih untuk beradab dan berpendidikan hanya karena kita menginginkannya. Saya yakin Anda dan saya pernah mengalami saat-saat dalam hidup kita ketika hidup menjadi terlalu sulit untuk dilanjutkan. Anda melewati saat-saat itu demi Gu Ken, sementara saya terus hidup demi mengenang mendiang orang tua saya. Kami berdua harus mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh tekad untuk bertahan melewati saat-saat itu, jadi kami lebih memahami kesulitan daripada kebanyakan orang lain. Meskipun Gu Ken adalah yang termuda dari kami bertiga, dia telah mengalami kesulitan paling besar di antara kami semua sejak meninggalkan Clay Fase Ali. Bahkan di usia yang begitu muda, dia harus menjalani kehidupan yang lebih sulit daripada saya dan Anda, karena tidak peduli seberapa miskinnya kami, tidak peduli seberapa sulitnya hidup kami tidak pernah perlu khawatir tentang kematian setiap hari seperti Gu Ken saat ini. Namun, itu tidak menghilangkan hak kita untuk bertanya, mengapa, di saat-saat tersulit dalam hidup kita. Namun, tidak seorang pun akan datang untuk memberitahu kita mengapa, jadi pada akhirnya, setelah kita cukup menanggung kesulitan, kita akhirnya menjadi tidak peka dan berhenti bertanya mengapa. Lagi pula, tidak ada gunanya mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ketika kita berjuang hanya untuk bertahan hidup, memikirkan apapun terasa salah. Kita salah, semua orang salah, dunia ini salah. Dunia ini telah mengalahkanku, jadi mengapa aku tidak bisa membalasnya? Sepertinya semua orang yang hidup melalui masa-masa sulit seperti itu akhirnya menjadi orang yang tidak masuk akal. Mereka menjadi tidak mau mendengar orang lain menjelaskan kepada mereka mengapa karena mereka tidak lagi peduli dengan jawabannya. Mereka selalu merasa bahwa begitu mereka membiarkan kedok keras dan pantang menyerah mereka terlepas bahkan untuk sesaat, maka semua yang telah mereka perjuangkan dengan keras akan diambil, dan bahwa mereka akan mengabaikan semua pelajaran menyakitkan yang telah diajarkan oleh kesulitan mereka. Mengapa guru-guru di sekolah lebih mengutamakan anak-anak dari keluarga kaya? Mengapa orang tua saya harus dipandang rendah oleh tetangga saya? Mengapa teman-teman saya mampu membeli layang-layang kertas, sementara saya hanya bisa melihat dengan iri saat layang-layang itu diterbangkan? Mengapa saya harus bekerja keras di ladang, sementara begitu banyak orang lain dapat hidup dengan nyaman dan santai serta memandang rendah saya setiap kali kami berpapasan? Mengapa beberapa orang terlahir dengan segala sesuatu yang telah kita perjuangkan dengan keras, tetapi mereka bahkan tidak tahu cara menghargainya? Mengapa semua keluarga lainnya dapat menikmati reuni di festival bulan setiap tahun? Saya tidak tahu mengapa keadaan seperti ini, dan saya tidak tahu seperti apa keadaan 100 tahun yang lalu, atau 10.000 tahun yang lalu, jadi saya tidak tahu apakah keadaan dunia telah membaik atau memburuk. Saya telah membaca banyak buku dan memperoleh beberapa prinsip dari buku-buku tersebut, tetapi semakin banyak yang saya pelajari, semakin tidak yakin saya apakah prinsip-prinsip yang saya pikirkan di kepala saya itu benar. Tidak hanya itu,
Tetapi apakah prinsip-prinsip saya akan mampu membuat perubahan positif dalam hidup saya dan kehidupan orang-orang di sekitar saya? Sebelum datang ke sini, saya memiliki seorang gadis kecil di samping saya, dan saat itu, saya merasa seperti saya dapat membuat hidupnya lebih baik. Namun, setelah melihat Gu Ken, saya menyadari bahwa mungkin saya salah. Gadis kecil itu hanya dapat menjalani kehidupan yang sedikit lebih baik saat dia bersama saya, tetapi itu tidak berarti bahwa prinsip-prinsip yang saya ajarkan kepadanya dapat memungkinkannya untuk menjalani kehidupan yang lebih mudah atau lebih baik. Semua orang ingin hidup, dan semua orang ingin hidup dengan baik. Siapa yang tidak ingin setiap hari esok lebih baik dari hari ini? Saya juga menginginkan itu. Kembali ke lorong vas tanah liat, dalam perjalanan ke negara Sui besar, ke gunung stalaktit, ke benua daun parasol, ke tanah terberkati bunga teratai, lalu kembali ke rumah. Pada semua titik waktu itu, aku selalu berharap untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, meskipun tidak ada prinsip-prinsip utama yang dapat melampaui segalanya di bawah langit, paling tidak, ada konsep dasar tentang benar dan salah, bukan? Bahkan jika kita dipaksa untuk melakukan banyak hal demi bertahan hidup, hal-hal itu masih dapat dikategorikan sebagai benar atau salah, bukan? Sumpit Gu Ken berhenti saat dia berpikir keras. Wanita itu melirik Chen Ping'an, lalu ke Gu Ken, dan berkata, Chen Ping'an, aku hanya seorang wanita buta huruf yang tidak pernah membaca buku seumur hidupnya, jadi aku tidak mengerti semua itu. Aku tidak memikirkan banyak hal, aku juga tidak memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan banyak hal. Yang kuinginkan hanyalah agar Gu Ken dan aku hidup dengan baik. Hanya karena kami mampu bertahan sampai titik ini, kami berkesempatan mendengar kabar darimu bahwa suamiku masih hidup, dan bahwa reuni masih mungkin terjadi bagi keluarga kami. Bisakah kau mengerti apa yang ingin kusampaikan, Chen Ping'an? Kuharap kau tidak akan mencelaku atas ketidaktahuanku. Aku bisa mengerti, dan aku tentu tidak akan meremehkanmu, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Wanita itu menatap mata Chen Ping'an sejenak, lalu menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri sebelum menenggaknya sekaligus. Dia kemudian menuang secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri sebelum langsung menenggaknya juga. Tidak peduli apa yang kau katakan kepada Ken Er, dia sangat senang kau datang menemuinya, jadi aku harus minum untuk itu. Aku juga harus minum untuk kabar baik yang kau bawa kepada kami. Dia kemudian menenggak secangkir anggur ketiga, dan air mata mengalir di matanya saat dia menyimpulkan, yang terpenting dari semuanya, kau telah tumbuh begitu tinggi dan dewasa, dan kau masih aman dan sehat. Itu lebih layak dirayakan daripada apapun, jadi itu satu hal lagi yang harus kuminum. Chen Ping'an menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri sebelum menenggaknya juga. Di dalam paviliun di kota Pondwater, Cui Chen merenung, wanita dari lorong vas tanah liat itu jauh dari kata bodoh seperti yang dia katakan. Bahkan, dia sangat luar biasa. Tidak heran dia bisa bekerja sama dengan Liu Ximao untuk membesarkan seseorang seperti Gu Ken. Saat Chen Ping'an mengikuti dua kereta kuda itu ke kota, Cui Dongshan berpura-pura mati sepanjang waktu, tetapi dia sudah membuka matanya saat Chen Ping'an menampakkan dirinya kepada Gu Ken. Karena itu, sama seperti Cui Chen, dia telah melihat dan mendengar semua yang terjadi sejak saat itu. Cui Chen tersenyum sambil melanjutkan, kata-kata Chen Ping'an sama sekali tidak ada gunanya di sini. Meskipun mereka semua berasal dari lorong vas tanah liat dan awalnya mengalami kesulitan yang sama, saat ini, Gu Ken dan Chen Ping'an adalah dua orang yang sama sekali berbeda, tidak hanya dalam sudut pandang masing-masing, tetapi juga dalam cara mereka melihat dunia ini. Mereka sangat berbeda pada dasarnya, dan Chen Ping'an hanya mampu berempati dengan Gu Ken karena dia telah memulai perjalanan yang begitu panjang, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk Gu Ken. Baginya, seluruh dunia hanya terdiri dari lorong vas tanah liat dan danau gulungan bambu. Selain itu, dia memiliki kepribadian yang sangat sempit yang sering membawanya ke ekstrim emosional. Bahkan jika ayahnya saat ini berdiri di hadapannya menggantikan Chen Ping'an, dia tetap tidak akan dapat mengubah kepribadian Gu Ken. Yang menarik adalah bahwa justru kecenderungan Gu Ken untuk bersikap ekstrim emosional yang membuatnya mengembangkan keterikatan yang begitu kuat dengan Chen Ping'an, jadi dia bersikap sangat sungguh-sungguh ketika dia memberitahu Chen Ping'an bahwa dia tidak akan membalas, bahkan jika Chen Ping'an memukulinya sampai mati. Itu adalah emosi yang sangat berharga, dan Chen Ping'an menyadari hal itu, itulah sebabnya situasi ini semakin menyakitkan baginya. Dulu ketika Liu Xianyang hendak meninggal dunia, dia tidak menunjukkan kebencian atau kesalahan apapun terhadap Chen Ping'an. Sebaliknya, yang dia ungkapkan kepada Chen Ping'an hanyalah keengganan untuk menerima nasibnya dan mati, dan kenangan itu hanya akan semakin memperparah rasa sakitnya. Begitulah sifat manusia. Semua orang awalnya adalah seekor katak di dasar sumur, tetapi beberapa orang akhirnya akan meninggalkan sumur itu. Namun, ketika mereka kembali untuk memberitahu mereka yang masih berada di dasar sumur tentang prinsip-prinsip yang telah mereka peroleh, kata-kata mereka hanya akan jatuh ke telinga yang tuli karena jauh di lubuk hati, mereka yang masih berada di dasar sumur tidak akan menerima prinsip-prinsip itu.
Dalam pikiran mereka, prinsip-prinsip yang tinggi dan agung itu tidak berlaku bagi orang-orang malang yang masih berguling-guling di lumpur di dasar sumur, dan mengindahkan prinsip-prinsip itu akan menjadi jalan yang pasti menuju kematian dini. Untungnya, Chen Ping'an telah menyadari hal ini, dan itulah sebabnya apa yang dia katakan kepada Gu Ken dalam perjalanan ke rumahnya dan apa yang baru saja dia katakan di meja setelah memakan semangkuk nasi itu sangat berbeda. Sangat disayangkan bahwa Gu Ken masih terlalu muda saat berada di klei fase Ali, jadi dia tidak bisa melihat penderitaan Chen Ping'an saat dia seusianya, dia juga tidak bisa melihat sendiri semua cobaan dan kesengsaraan yang Chen Ping'an hadapi selama perjalanan panjangnya. Dia lihat hanyalah Chen Ping'an dengan pedang di punggungnya, memberikan liontin giok itu kepada ikan lele kecil itu. Dia melihat Chen Ping'an yang sudah dewasa yang tahu lebih banyak tentang dunia daripada dirinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana Chen Ping'an bisa sampai ke titik ini, dia juga tidak mau mencari tahu. Sebaliknya, Chen Ping'an bersedia merenungkan hal-hal pada tingkat yang lebih dalam, dan itulah sebabnya kekacauan ini hanya akan menjadi semakin kacau. Jika mereka berdua bisa bertukar tempat, dengan Chen Ping'an memulai perjalanan panjang itu dengan kepribadian Gu Ken, sementara Gu Ken tetap berada di Pulau Ngaraician dengan kepribadian Chen Ping'an, maka kita tidak akan berhadapan dengan teka-teki yang tidak dapat dipecahkan seperti itu. Namun, jika memang begitu, kita tidak akan duduk di sini sekarang. Akhirnya, Cui Chen menoleh ke Cui Dongshan dan menyimpulkan, secara keseluruhan, gurumu sudah melakukannya dengan sangat baik. Aku tidak menyangka bahwa mata anjing tua sepertimu akan mampu melihat keindahan, gerutu Cui Dongshan dingin. Cui Chen tidak terganggu oleh hinaan itu, dan dia tersenyum sambil berkata, ada dua area di mana Chen Ping'an telah melakukannya dengan sangat baik dalam perjalanan ke Pulau Ngarai Biru ini, dan itu adalah dua konsep yang pernah kau bicarakan kepadaku di masa lalu, yaitu pemisahan dan penggambaran. Di Lou Chuan, dia mengemukakan satu-satunya titik temu yang tersisa dan meletakkannya tepat di antara mereka berdua. Kalau tidak, dia pasti sudah kalah di Lou Chuan, dan kau dan aku pasti bisa meninggalkan kota ini. Dia melakukan itu untuk menguji pembunuh itu, baik untuk lebih memahami hati orang-orang di Danau Gulungan Bambu, maupun untuk memberitahu Gu Ken bahwa pembunuh itu harus dibunuh dimanapun mereka berada, dan bahwa dia bersedia mendengarkan prinsip-prinsip Gu Ken. Jika Chen Ping'an meninggikan prinsip-prinsipnya sendiri terlalu tinggi, menyebutnya sebagai refleksi standar moralitas tertinggi untuk mencoba memengaruhi Gu Ken, maka ada kemungkinan besar Gu Ken akan merasa seolah-olah Chen Ping'an bukan lagi orang yang sama seperti dulu, sehingga menciptakan keretakan permanen di antara mereka. Setelah turun dari Lou Chuan, dia memberikan liontin giok milik orang bijak dari kuil Konfusianisme itu kepada Liu Ximao, karena dia tahu bahwa Liu Ximao akan mengenali liontin giok itu, sehingga dia tidak akan berani mencampuri urusan Chen Ping'an. Di meja makan, dia sengaja menyingkirkan Ibu Gu Ken dari percakapan, membatasi kemampuannya untuk ikut campur dan memengaruhi Gu Ken. Kalau tidak, kekacauan yang sudah ada akan semakin kacau dengan keterlibatannya. Meski begitu, apakah itu benar-benar akan menghasilkan sesuatu? Apakah ini masih bukan teka-teki yang tidak dapat dipecahkan? Cui Dongshan bertanya dengan senyum dingin. Cui Chen mengangguk sebagai jawaban. Selama Chen Ping'an tidak mampu mengatasi rintangan di hatinya, tidak peduli apa yang dia lakukan dari sini, dia hanya akan semakin terpuruk ke dalam lubang. Bahkan jika Gu Ken bersedia meminta maaf, apa gunanya itu baginya? Ada begitu banyak orang tak bersalah yang kehilangan nyawa karena keadaan yang tidak adil, dan mereka akan melekat padanya seperti roh pendendam, menggedor pintu hatinya siang dan malam, membebani hati nuraninya seperti beban mati. Pada kenyataannya, ada 4 rintangan yang dihadapi Chen Ping'an. Yang pertama adalah apakah Gu Ken bersedia mengakui kesalahannya. Rintangan kedua adalah bagi Chen Ping'an untuk memilah-milah semua prinsip yang telah dibacanya dari buku, didengarnya dari orang lain, dan dipikirkannya sendiri untuk menemukan prinsip-prinsip dasar yang benar-benar penting di antara semuanya. Rintangan ketiga adalah bahwa setelah menemukan prinsip-prinsip dasar ini, ia dapat menyadari bahwa ia sebenarnya telah salah selama ini, dan kesulitannya adalah apakah ia dapat tetap setia pada dirinya sendiri setelah itu. Rintangan keempat adalah memutuskan apa yang harus dilakukan setelah mengatasi 3 rintangan pertama. Rintangan yang paling sulit adalah yang ketiga dan keempat, dan rintangan ketiga adalah rintangan yang ditakdirkan tidak dapat diatasi oleh Chen Ping'an. Bagaimana dengan rintangan keempat? Tanya Cui Dongshan. Keempat terletak pada kenyataan bahwa rintangan itu mencakup rintangan yang tak terhitung jumlahnya, jawab Cui Chen dengan cara yang misterius, sementara Cui Dongshan mencibir dingin sebagai tanggapan. Cui Chen tetap tidak terganggu saat melanjutkan, jika Chen Ping'an benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai rintangan keempat, maka setelah kita melihatnya mengatasi rintangan ini, kita akan dapat melihat mengapa ada begitu banyak orang bodoh dan tidak bermoral di dunia, serta mengapa setiap orang jelas tahu begitu banyak prinsip yang akan memperbaiki kehidupan mereka, tetapi masih banyak orang yang hidup lebih buruk daripada anjing. Mereka adalah orang-orang yang menjadi seperti Zhu Lehu,
permaisuri kekaisaran Li Agung kita, dan Du Mao. Mengapa kita semua tidak bisa menjadi Qi Jingchun atau Waliang? Sayangnya, Chen Ping'an tidak akan dapat mencapai titik ini, karena jika dia berhasil, maka dia sudah kalah. Ketika saatnya tiba, dan kamu masih ingin tinggal, maka kamu dapat tetap di sini dan menyaksikan gurumu perlahan-lahan layu, baik secara mental maupun fisik. Sedangkan aku pasti sudah lama pergi saat itu. Mengapa kamu terburu-buru pergi? Apakah kamu akan segera mati? Cui Dongshan mencemooh. Cui Chen tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk Cui Dongshan dan berkata, kau harus belajar untuk lebih tenang dan kalem seperti gurumu. Hanya dengan mengendalikan amarahmu, kau bisa mengendalikan dirimu sendiri. Ia kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke gulungan di tanah sambil melanjutkan, aku masih tidak yakin Gu Ken akan mengakui kesalahannya. Bagaimana menurutmu? Cui Dongshan memejamkan matanya lagi dan tidak memberikan tanggapan. Bukannya ia berpura-pura mati. Melainkan, ia merasa lebih pasrah pada nasibnya dan menunggu kematian. Seperti kata pepatah, tidak ada perjamuan yang tidak pernah berakhir. Dalam beberapa kasus, perjamuan tetap ada, tetapi orang-orang sudah pergi, dan semua kursi kosong. Namun, ketika menyangkut perjamuan di Pulau Ngarai Biru, meskipun orang-orang masih ada, perjamuan sudah berakhir. Hati para hadirin sudah tidak terhubung lagi, jadi mungkin ini hanya pertemuan kebetulan sekelompok orang asing, gumam Cui Chen pada dirinya sendiri. Chen Ping'an dituntun oleh Gu Ken ke sebuah ruangan mewah, bukan halaman yang berdiri sendiri. Ruangan itu tepat di sebelah salah satu ruangan yang kadang-kadang ditinggali Gu Ken. Chen Ping'an menyuruh Gu Ken pergi dan berbicara dari hati ke hati dengan ibunya, tetapi setelah meninggalkan kamar Chen Ping'an, Gu Ken memutuskan untuk tidak mencari ibunya. Sebaliknya, ia berjalan-jalan untuk mengalihkan pikirannya, dan tidak butuh waktu lama sebelum ikan lele kecil itu mulai mengikuti di belakangnya. Ia mengomunikasikan kepada Gu Ken menggunakan danau pikirannya bahwa setelah melihat lempengan batu giok itu, Liu Ximao awalnya menganggapnya palsu, tetapi setelah memverifikasi keasliannya, ia tampak ketakutan setengah mati. Gu Ken tersenyum sambil menjawab, sudah kubilang bahwa Chen Ping'an pasti akan menjadi orang yang sangat luar biasa, tetapi kau tidak percaya padaku. Bagaimana sekarang? Apakah kau percaya padaku sekarang? Ikan lele kecil itu menghela napas pelan. Saat itu, Gu Ken benar-benar tergoda untuk pergi dan membunuh wanita tingkat inti emas yang telah dikurung di kandang air itu, tetapi setelah percakapannya dengan Chen Ping'an, ia tahu bahwa membunuh pembunuh kekaisaran Vermilion bercahaya itu akan menjadi usaha yang sama sekali tidak ada gunanya. Chen Ping'an tidak terganggu oleh para pembunuh ini atau semua kultivator musuh itu. Sebaliknya, dia marah dengan ketidakadilan yang dialami semua gadis tak berdosa yang telah kehilangan nyawa mereka di mulut belut kecil itu, serta semua yang disebut semut yang telah dimusnahkan di seluruh pulau, orang-orang yang sama seperti dirinya dan Gu Ken di Clay Face Alley. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepada Chen Ping'an, tetapi apakah pantas untuk pergi dan menemuinya sekarang? Gu Ken tiba-tiba bertanya.